Grim Reaper dikenal sebagai makhluk yang membimbing jiwa orang mati. Dewa Kematian telah menyatakan bahwa setiap malaikat maut yang berhasil membimbing 10.000 jiwa akan diberi hadiah satu permintaan. Setelah beberapa waktu, salah satu malaikat maut berdiri di hadapan Dewa Kematian yang bertanya apakah dia akhirnya berhasil mengumpulkan 10.000 jiwa. Malaikat maut bernama Kai menjawab dengan yakin. Dewa Kematian kemudian meyakinkannya bahwa dia akan memenuhi janjinya dan mengabulkan permintaan apapun yang dia inginkan. Permintaan Kai mengejutkan karena dia meminta untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai malaikat maut. Dewa Kematian terkejut dengan permintaan ini, menjelaskan kepadanya bahwa menyerah menjadi malaikat maut berarti alasan keberadaannya akan lenyap, dan takdirnya adalah pemusnahan total. Tetapi Kai, yang telah mencapai tingkat kelelahan yang tak tertahankan, menjawab bahwa takdir ini sangat cocok untuknya. Atas permintaannya, Dewa Kematian setuju untuk mengabulkannya. Dan pada saat itu, keberadaan Kai seharusnya lenyap sepenuhnya. Tetapi bertentangan dengan harapannya, dia mendapati dirinya membuka matanya lagi. Dia berbaring di tempat tidur sementara seorang pria dan seorang wanita dengan bersemangat memanggilnya Tuan Muda Qian, mengungkapkan kegembiraan mereka bahwa dia akhirnya sadar kembali. Wanita itu bergegas memberitahu Sang Kaun sementara pria itu mencoba memeriksa kondisinya dan bertanya apakah dia merasakan ketidaknyamanan. Kai melihat tubuh Qian dengan rambut putih dan mata ungunya, bingung dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa dia kembali hidup setelah berharap untuk dimusnahkan. Untuk memahami apa yang terjadi, adegan itu kembali ke masa lalu 17 tahun ke hutan gelap di malam hari di mana dua pria bersenjata berhasil menemukan seorang budak pelarian dan anaknya. Para pria berbicara kasar kepada ibu itu, menegaskan bahwa dia salah jika dia berpikir dia bisa melarikan diri dari mereka. Ibu itu dengan berlinang air mata memohon kepada mereka, mengakui kesalahannya, didorong oleh ketakutannya bahwa anaknya akan menjalani kehidupan perbudakan seperti dirinya. Dia memohon kepada mereka untuk membunuhnya jika mereka mau, tetapi untuk meninggalkan anaknya sendirian. Salah satu pria dengan dingin menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mereka tidak akan membunuh anak itu. Kemudian menambahkan dengan senyum sinis, bertanya-tanya mengapa mereka akan membunuh aset berharga. Dia menjelaskan dengan nada kasar bahwa mereka akan mengambil anak itu dan memperbudaknya sampai mati seperti kehidupannya. Ibu itu pingsan ketika dia membayangkan nasib brutal yang menanti bayinya, yang dia harapkan untuk memberikan kehidupan yang bermartabat sebagai manusia. Di kedalaman keputusasaannya, dia bertanya-tanya tentang alasan kehidupan mereka yang menyedihkan dan mengangkat suaranya dalam doa, memohon kepada kekuatan apapun, apakah itu dewa, malaikat, atau bahkan iblis, untuk campur tangan dan menyelamatkan anaknya. Pada saat itu, seorang pria misterius dengan penampilan agung muncul, memanggil ibu itu dengan namanya, Miru. Kedua tentara itu terkejut dengan penampilannya dan bertanya kepadanya siapa dia dan siapa yang mengirimnya. Pria itu mengabaikan mereka dan dengan sopan memberitahu mereka bahwa dia tidak punya banyak waktu dan bahwa dia akan berbicara dengan wanita itu terlebih dahulu dan kemudian menjawab pertanyaan mereka. Para tentara merasakan hawa dingin merinding di tulang belakang mereka seolah-olah mereka berada di ambang kematian. Pria misterius itu melangkah dengan percaya diri melewati para tentara yang ketakutan dan berdiri di depan Miru, yang sedang berlutut di tanah, memeluk anaknya. Dia menawarinya kesepakatan, menjanjikan untuk mengabulkan satu permintaannya. Dan sebagai imbalannya, dia harus memberinya satu hal yang dia inginkan. Dia kemudian mengungkapkan permintaannya, memintanya untuk memberikan jiwanya. Saat Miru memeluk anaknya, dia membisikkan permintaan terakhirnya kepada pria misterius yang berdiri di depannya. Setelah mendengarkannya, pria itu, dikelilingi oleh aura surgawi, menyatakan bahwa dia memahami keinginannya dan bahwa kontrak di antara mereka telah disegel. Pada saat itu, senyum kepuasan muncul di wajah ibu saat dia memeluk bayinya sebelum jatuh tak bernyawa ke tanah sementara pria itu mengambil anak itu dalam pelukannya. Ketika para tentara melihat adegan itu, mereka berteriak pada pria itu menuntut untuk mengetahui apa yang dia lakukan, bersikeras bahwa anak itu adalah milik mereka, dan memerintahkannya untuk meninggalkannya dan pergi segera. Tetapi pria itu, sekarang memegang anak itu, dengan tenang meminta maaf dan memberitahu mereka bahwa dia tidak bisa lagi menyerahkannya. Para tentara menjadi marah dan memutuskan tidak ada pilihan selain membunuhnya karena mencampuri urusan mereka, dan mereka bergegas ke arahnya untuk menyerang. Tetapi sebelum mereka bisa menjangkaunya, mereka tiba-tiba membeku di tempat, menemukan dengan ngeri bahwa mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Pria itu kemudian dengan tenang menyatakan aturan kedua para Grim Reaper, yang menetapkan bahwa siapapun yang mengganggu pekerjaannya, dia berhak untuk membunuh mereka. Para tentara panik ketika tubuh mereka mulai bergerak melawan keinginan mereka, dan mereka berteriak, memohon padanya untuk berhenti. Oleh kekuatan yang tak terlihat, mereka dipaksa untuk mengarahkan pedang mereka satu sama lain. Dan dalam beberapa saat, mereka memberikan pukulan fatal satu sama lain sambil berteriak agar dia berhenti. Setelah para tentara jatuh, pria itu berdiri memegang anak itu, melihat tubuh tak bernyawa Miru. Cahaya redup terpancar dari tubuhnya, yang merupakan jiwanya, dan naik ke langit saat pria itu memberitahu kita bahwa ini adalah jiwa ke-9999 yang telah dia kumpulkan. Dia melihat bayi itu yang mengulurkan tangan kecilnya ke arah wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia telah mengambil keinginan yang merepotkan, lalu berjalan pergi menyadari dia tidak punya banyak waktu lagi. 16 tahun kemudian, seorang gadis berambut merah memanggil seseorang sebagai apa dan bertanya apakah dia ada di rumah, dan sebuah suara dari dalam menjawab bahwa dia ada. Gadis itu, bernama Jazet, masuk membawa keranjang dan mengeluh bahwa Kai tidak menyambutnya dengan hangat. Kai menjawab dengan dingin, bertanya apakah dia terlihat seperti orang tua yang tidak bisa mendengar dengan baik, meyakinkannya dia bisa mendengarnya bahkan jika dia memanggilnya dengan lembut. Dia kemudian menambahkan bahwa tidak logis untuk menyambutnya dengan hangat setiap saat, terutama karena dia mengunjunginya beberapa kali sehari. Joseph memprotes, mengatakan orang lain akan senang dikunjungi dan akan menyambutnya dengan hangat. Jadi Kai dengan dingin menyarankan dia pergi ke mereka saja. Joseph menjadi bingung dan mengatakan bukan itu maksudnya. Akhirnya mengakui dia hanya berharap Kai akan menunjukkan lebih banyak kasih sayang kepadanya. Sementara itu, Kai sibuk mengukir patung kayu, mengabaikan kata-katanya. Joseph menjatuhkan diri di sofa, tetapi Kai segera menegurnya,
memerintahkannya untuk tidak berbaring sebelum mencuci tangan dan kakinya, yang membuatnya mengeluh bahwa dia adalah orang yang sangat ketat. Dia kemudian bertanya mengapa dia berkunjung. Dia mengatakan kepadanya bahwa ibunya tidak sehat dan bahwa lengan kirinya sakit sejak tadi malam dan masih mengganggunya bahkan setelah bangun tidur. KAI berhenti mengukir patung kayu dan berjanji dia akan mampir ke rumah mereka nanti untuk memeriksa ibunya. Joseph berterima kasih padanya dengan berlebihan, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam atas bantuannya yang terus-menerus, lalu mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke gunung untuk mengumpulkan beberapa tumbuhan. Setelah Joseph pergi, KAI pergi ke rumahnya. Ibunya, yang KAI panggil Miro dalam benaknya, menyambutnya dan menawarinya roti yang baru saja dibuatnya. KAI menatapnya lalu menjentikan jarinya, dan wanita itu segera membeku di tempat dan kehilangan kesadaran sebelum jatuh ke lantai seperti boneka tak bernyawa. KAI mendekati tubuhnya yang tak bernyawa, memeriksanya dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa membuatnya dari kayu murah adalah kesalahan karena kayu itu sudah mulai membusuk. Saat dia menggunakan kekuatan misterius dari tangannya untuk memeriksa penyebab pembusukan, Joseph tiba-tiba kembali dan menemukannya dalam keadaan itu di atas tubuh ibunya. Bertanya kepadanya dengan kaget apa yang dia lakukan, KAI berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia telah membuat kesalahan karena dia begitu fokus pada proses perbaikan sehingga dia tidak mendengarnya datang. Joseph berasumsi dia datang untuk mengobati ibunya seperti yang dia janjikan. KAI menegaskan bahwa dialah yang memintanya untuk datang. Joseph terkejut dengan seberapa cepat dia tiba dan menyadari ibunya tidak ada di rumah, lalu bertanya-tanya tentang boneka besar yang tergeletak di lantai, menunjukkan bahwa itu sangat mirip dengan ibunya. Benang-benang kebenaran yang mengejutkan mulai bersatu dalam benak Joseph. Dia menghubungkan boneka itu dengan keluhan ibunya tentang rasa sakit di lengan kirinya. Dia ingat apa yang dia katakan kepadanya sebelumnya tentang ibunya dan dengan ragu bertanya kepada KAI apakah boneka ini benar-benar ibunya. Saat dia tetap diam, kengeriannya tumbuh. Dia menekannya dengan pertanyaan sementara dia tetap diam, dan dia memohon padanya untuk tidak mengatakan bahwa sepotong kayu ini adalah penyebab rasa sakit ibunya. Keheningan KAI mengkonfirmasi kecurigaannya, dan dia bertanya dengan panik apakah ibunya hanyalah sebuah boneka. Dia menyadari kebenaran yang sepenuhnya mengerikan. Apa yang dia pikir sebagai perawatan tidak lain hanyalah mengganti bagian-bagian dalam boneka. Kemudian keterkejutannya meluas untuk memasukkan semua orang di desa. Bertanya-tanya apakah KAI telah menyembuhkan semua orang dengan cara yang sama. Dia mundur, memohon padanya untuk menyangkal semuanya. KAI memutuskan dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran dan bahwa dia harus jujur padanya, terutama karena dia sekarang cukup dewasa untuk memahami bahwa apa yang dia lakukan itu logis. Dia menjentikan jarinya lagi, mengungkapkan kepadanya adegan mengerikan yang menunjukkan kebenaran tentang semua penduduk desa. Jazet bertanya kepadanya dengan kaget apakah mereka semua boneka. KAI mengkonfirmasi kepadanya bahwa itu persis seperti yang dia lihat dan bahwa orang yang dia kenal sebagai ibunya dan semua penghuni desa ini tidak lain hanyalah boneka ciptaannya. Pengakuan yang mengejutkan ini mendorong Josut untuk bertanya kepadanya tentang identitas aslinya. KAI mulai menjelaskan apa yang terjadi, mengklarifikasi bahwa 16 tahun yang lalu, ibunya membuat kesepakatan dengannya, mempertaruhkan jiwanya tepat sebelum dia meninggal. Keinginan ibunya adalah agar putrinya, Josette, menjalani kehidupan di mana dia tidak akan disakiti oleh orang-orang dan tidak menjalani kehidupan yang memalukan seperti dirinya, tetapi dicintai oleh semua orang. KAI menambahkan bahwa dia tahu bahwa bahkan orang suci pun tidak bisa menjalani kehidupan yang hanya dipenuhi dengan cinta di antara manusia. Dan karena alasan itu, dia menciptakan seluruh desa hanya untuknya. Sebuah desa yang akan memastikan dia tidak akan pernah terluka. Josette hancur dan bertanya kepadanya dengan putus asa apakah dia berarti seluruh hidupnya adalah kebohongan. Dia bertanya-tanya apa yang seharusnya dia percayai dan cintai sekarang. Jika ibunya, semua orang di desa, dan bahkan dia hanyalah pertunjukan boneka palsu. Di tengah keputusasaannya, dia mulai meragukan keberadaannya sendiri. Bertanya-tanya apakah dia sendiri adalah orang yang nyata. Dia bertanya langsung kepada KAI apakah dia juga boneka ciptaannya. KAI meyakinkannya dan mengkonfirmasi bahwa dia bukan boneka, mengingatkannya bahwa dia menciptakan seluruh desa untuknya. Tetapi Joseph tidak bisa lagi mempercayai apapun yang dia katakan. Dalam upaya putus asa untuk membuktikan kenyataannya, dia meraih belati dan menuntut bukti bahwa dia bukan boneka. Dia sedikit memotong lehernya, dan ketika dia melihat darah mengalir, dia memastikan dengan lega bahwa dia adalah manusia sejati selama ini. Dia jatuh ke dalam pelukannya dan bertanya kepadanya mengapa dia melakukan semua ini. Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan, bertanya apakah hidupnya sampai saat itu menyedihkan. Josut mengakui bahwa dia bahagia, tetapi dia menyadari bahwa semua kebahagiaan itu adalah kebohongan. Dia tidak tahan memikirkan bahwa semua orang yang dia cintai itu palsu. Dia menatapnya dengan sedih dan menawarkan untuk membuat kesepakatan dengannya juga. Dia mengulangi bahwa dia juga ingin membuat kesepakatan. KAI memperingatkannya bahwa harga kesepakatan itu adalah jiwanya, tetapi dia bersikeras untuk maju, jadi dia menyuruhnya untuk menyatakan keinginannya. Dia mengatakan kepadanya keinginannya, mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang nyata dalam hidupnya. Dan jika dia juga melupakannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengingatnya. Jadi dia memohon padanya untuk mengingatnya selamanya dan dengan berlinang air mata bertanya apakah permintaannya terlalu berlebihan. Kata-katanya menyentuh KAI, jadi dia menyetujui kesepakatan yang menyatakan bahwa kontrak telah disegel. Joseph berterima kasih padanya dengan lega, lalu jatuh ke tanah setelah hidupnya pergi. Jiwanya menjadi jiwa ke-10.000 yang dikumpulkan oleh KAI. Setelah kematian Joseph, KAI membakar desa yang telah dia bangun untuknya, percaya itu telah menjadi tempat yang tidak berguna tanpa dia, dan dengan cepat terbakar. Pada saat itu, KAI melihat dewa kematian, Shanos, yang mengamati bahwa KAI tampak lebih sedih dari biasanya. Shanos bertanya-tanya apakah KAI memiliki perasaan khusus untuk anak itu, tetapi KAI menyangkalnya. KAI meminta Shanos untuk memenuhi janjinya. Setelah Shanos berpura-pura lupa, dia tertawa, mengatakan bahwa, tentu saja, dia ingat. Setelah melihat wajah marah KAI mengingatkannya tentang janji yang telah dia buat. Untuk mengabulkan satu permintaan padanya setelah membimbing 10.000 jiwa,
Shanos menjelaskan bahwa dia menjadikan ini aturan umum untuk meningkatkan efisiensi penuai lainnya, lalu setuju untuk mengabulkan permintaan KAI dan memintanya untuk menyatakannya. Keinginan KAI adalah berhenti dari pekerjaannya. Dia mengulangi permintaannya lagi. Shanos terkejut dan mengingatkannya bahwa menyerah menjadi penuai berarti pemusnahannya. Tetapi KAI menjawab bahwa dia telah menghadapi kematian 10.000 kali. Dan ketika Shanos bertanya apakah dia lelah, KAI membenarkannya. Terungkap di sini bahwa KAI adalah penuai yang unik. Ketika jiwa manusia dipilih untuk menjadi penuai, ia kehilangan semua ingatannya dan berubah menjadi malaikat maut, tetapi KAI mempertahankan semua ingatannya. Perbedaan inilah yang membuatnya mengadopsi pendekatan kesepakatan dalam pekerjaannya. Alih-alih memaksa jiwa untuk mengikutinya atau membiarkan mereka binasa, dia akan mengabulkan permintaan terakhir mereka untuk memimpin mereka dengan damai, memungkinkan bahkan jiwa yang mati secara tidak adil untuk menerima nasib mereka. Tetapi perasaan manusia ini terus-menerus menguras dan menyakitinya, membuatnya merasa lelah lebih cepat daripada yang lain. Kembali ke masa sekarang, Shanos bertanya kepada KAI untuk terakhir kalinya apakah dia ingin mempertimbangkan kembali. Tetapi KAI bersikeras pada keinginannya. Shanos setuju untuk mengabulkan permintaannya, dan KAI berterima kasih padanya. Shanos memperingatkannya untuk tidak menyesalinya nanti, lalu mengucapkan selamat tinggal kepadanya dengan kata-kata samar, sampai jumpa lagi. KAI bingung dengan kata-kata ini, percaya dia tidak akan pernah melihatnya lagi setelah dia binasa. Tetapi alih-alih pemusnahan, dia merasakan berat di tubuhnya dan mendapati dirinya mendengar suara-suara di sekitarnya. Para dokter sedang mendiskusikan kondisi pasien, mengatakan bahwa hanya dengan bernapas saja sudah merupakan keajaiban. Kemudian tiba-tiba, salah satu dari mereka memperhatikan bahwa pasien bernama Qian telah bergerak. Suara-suara meningkat di ruangan itu, dan seseorang mengumumkan bahwa tuan muda telah membuka matanya. KAI bangun di tubuh seorang bangsawan muda, bingung dan bertanya-tanya tentang identitasnya saat dia melihat orang-orang berkumpul di sekitar tempat tidurnya. Sementara dokter meyakinkan orang-orang di sekitar tempat tidur Qian bahwa hidupnya tidak dalam bahaya meskipun terluka. Seorang pria marah dengan rambut putih menyerangnya dan meraih pakaiannya, menyebutnya putra yang menyedihkan dan bertanya bagaimana dia bisa melakukan ini tanpa memikirkan perasaan mereka. Seorang pemuda lain mencoba menghentikannya, mengatakan kepada ayahnya bahwa Qian masih sakit. Sementara sang ayah bertanya-tanya apakah putranya pernah memikirkan mereka sama sekali. KAI, sekarang di tubuh Qian, menyela ledakan pria itu untuk bertanya siapa dia. Semua orang terkejut dengan pertanyaannya, jadi KAI mengulangi pertanyaannya tentang identitas pria itu dan mengapa dia tiba-tiba memukulnya. Setelah kejadian ini, dokter menyimpulkan bahwa Qian kehilangan ingatannya karena pukulan keras di kepalanya. Ketika ayah Qian, Count Seraton, bertanya tentang obatnya, dokter menjawab bahwa tidak ada solusi selain menunggu ingatannya kembali secara alami. Kakaknya, Lucian Seraton, kemudian bertanya apakah ada masalah lain, dan dokter meyakinkannya bahwa kondisi fisik Qian sangat baik dan tidak ada luka yang mengancam jiwa. KAI menyadari pada saat itu bahwa dia telah memasuki tubuh orang bernama Qian ini dan menyimpulkan bahwa orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah dewa kematian, Shainos. Ketika saudaranya Lucian mendekatinya untuk bertanya bagaimana keadaannya, KAI menjawab dengan dingin, menyuruhnya untuk meninggalkan ruangan dan berhenti mengajukan pertanyaan yang tidak berguna. Dia juga meminta ayahnya dan dokter untuk pergi, dengan alasan bahwa suara keras mereka membuatnya sakit kepala dan menuntut mereka semua keluar. Dihadapkan dengan perilaku aneh ini, semua orang memutuskan untuk membiarkannya beristirahat dan meninggalkan ruangan. Begitu dia sendirian, KAI memanggil Shanos, yang muncul di hadapannya secara instan. Shanos dengan riang bertanya apakah dia mencarinya. KAI menghadapinya dengan marah, menanyakan arti dari apa yang telah terjadi, yang dijawab Shanos dengan dingin bahwa dia telah mengabulkan permintaannya. Shanos menjelaskan bahwa keinginan KAI adalah untuk mengakhiri hidupnya sebagai malaikat maut, itulah yang dia lakukan. Interpretasi yang menyimpang ini membuat KAI sangat marah sehingga dia bertanya apakah dia bisa memukulnya. KAI kemudian bertanya tentang nasib pemilik asli tubuh itu, dan Shanos mengatakan kepadanya bahwa dia telah meninggal. Shanos menjelaskan bahwa anak itu ditakdirkan untuk mati dalam kecelakaan, dan saat jiwanya meninggalkan tubuhnya, dia memasukkan jiwa KAI ke tempatnya, menggambarkan waktunya sebagai sempurna. KAI tidak mengerti mengapa dia dipaksa untuk hidup dalam tubuh manusia. Jadi Shanos mengungkapkan motif sebenarnya dengan senyum lebar, mengatakan tidak akan menyenangkan jika keberadaan KAI menghilang begitu saja. Dan ketika KAI bertanya apakah dia melakukan semua ini hanya untuk bersenang-senang, Shanos menjawab dengan tegas. Sebelum menghilang, Shanos mengucapkan semoga berhasil kepada KAI dalam kehidupan barunya yang menyenangkan. Meninggalkan KAI berteriak padanya, mencoba menghentikannya untuk pergi. Setelah Shanos meninggalkan KAI tenggelam dalam amarahnya, dia memutuskan untuk tidak muncul di hadapannya untuk sementara waktu sampai dia tenang. Setelah beberapa hari berlalu, KAI masih marah karena Shanos tidak muncul bahkan ketika dia memanggilnya. Jadi dia memutuskan untuk memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya dan pergi dengan caranya sendiri. Selama dia tinggal di Menshan, KAI memperhatikan sesuatu yang menarik perhatiannya, yaitu semua pelayan gemetar ketakutan dan menghindari menatapnya setiap kali mereka melihatnya. Ini membuatnya menyimpulkan bahwa pemilik asli tubuh itu, Qian, pasti orang yang menjijikan dan kasar. Suatu hari, dia melihat seorang pelayan muda, gadis yang sama yang telah membawakannya makanannya, tersandung saat membawa sumber air, dan jatuh ke tanah. Gadis bernama Paik itu diliputi teror yang hebat dan mulai meminta maaf histeris seolah-olah mengharapkan hukuman yang mengerikan. KAI mendekatinya dan bertanya mengapa dia memiliki ekspresi yang begitu menakutkan di wajahnya, menyebabkan gadis itu berteriak ketakutan. Menjadi jelas melalui kilas balik bahwa Qian Shuratan, putra kedua dari Count, dikenal karena kecantikan malaikatnya di masa mudanya, tetapi sifat aslinya tidak lama muncul. Catatan mengungkapkan kekejamannya. Dia telah membakar mata seorang pelayan hanya karena dia berani tersenyum padanya ketika dia baru berusia 11 tahun. Sejak itu, banyak pelayan yang bekerja untuknya menderita luka-luka, kerusakan wajah, dan pemukulan yang hampir membunuh mereka, dan sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka untuk dipecat dalam keadaan yang menyedihkan. Karena kekejaman ini,
Semua orang menjulukinya iblis kecil dari rumah Count. Kembali ke masa sekarang, Pakai membayangkan skenario kasus terburuk, percaya dia akan memotong tangan atau kakinya. Tetapi KAI memintanya untuk memberikan tangannya. Meskipun dia sangat ketakutan, dia mengulurkan tangannya yang gemetar kepadanya, memohon belas kasihan saat dia membayangkan dia akan memotongnya. KAI mengejutkannya ketika dia menyembuhkan luka di tangannya, lalu mengatakan kepadanya bahwa ini hanyalah pertolongan pertama, dan dia harus merawat luka dengan benar untuk menghindari meninggalkan bekas luka. Kejutan KAI tidak berhenti di situ. Dia menunjukkan beberapa benang dan debu di pakaiannya dan menyarankan dia untuk menjaga dirinya tetap bersih. Ketika seorang pelayan lain melihat apa yang terjadi, dia bergegas ke Pate untuk memeriksanya, sementara yang terakhir melarikan diri karena terkejut. KAI memperhatikannya, berpikir bahwa dia mengingatkannya pada Jazet karena usianya dan sifatnya yang ceroboh. Kemudian, para pelayan berbicara tentang perubahan mendadak dalam kepribadian Tuan Muda CN, mencatat bahwa dia telah menjadi lembut baru-baru ini, dan mereka bertanya-tanya apakah dia telah melihat gerbang neraka dan memutuskan untuk bertobat. Para pelayan melanjutkan percakapan mereka dengan salah satu dari mereka dengan sinis berkomentar bahwa mengingat temperamen iblis Cian, kemungkinan neraka itu sendiri tidak tahan dengannya dan menendangnya keluar. Pike, pelayan yang telah dibantu KAI, bergegas untuk membela dirinya dengan antusias, bersikeras bahwa Tuan Muda sama sekali tidak jahat, tetapi seorang malaikat. Dia memberitahu mereka bagaimana bahkan ketika dia tersandung. Dia merawatnya dan merapikan penampilannya dan terkadang bahkan memberinya makanan lezat. Dia bersikeras bahwa dia adalah orang yang baik dan luar biasa dan bahwa rumor lama tentang dia benar-benar menyimpang. Meskipun para pelayan lain tidak mempercayai semua yang dia katakan, mereka setuju bahwa Cian memang menjadi jauh lebih baik. Jika tidak, Pei tidak akan tetap dalam pelayanannya setelah semua kesalahannya. KAI mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan, yang membenarkan kepadanya bahwa kepribadiannya sebelumnya, Cian, memang jahat. Dia memutuskan untuk mengubah lokasinya agar tidak terlihat oleh siapapun atau itu akan menjadi masalah. Setelah itu, dia menjelajahi Taman Mensyah yang indah dan terawat dengan baik, mengagumi patung-patung yang rumit dan perawatan taman yang teliti. Dia menemukan beberapa kayu untuk ukiran di tempat yang cerah dan duduk di tempat yang hangat dan menyenangkan untuk mulai mengukir sepotong kayu, mengingat ingatan tentang Jazet dan cintanya pada musim semi. Tiba-tiba, seorang tukang kebun tua muncul dan meminta maaf karena lupa membersihkan area itu, tetapi dia membeku di tempat ketika dia melihat patung yang baru saja diselesaikan KAI, yang merupakan replika sempurna dari Joseph. Tukang kebun itu terpesona oleh ketepatan dan keindahan patung itu, bertanya-tanya tentang identitas pematung terampil yang membuatnya. Chai melihat patung itu dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan Joseph dalam kehidupan baru ini, betapapun panjang atau pendeknya, sehingga memenuhi janji terakhirnya kepadanya. Malam itu, Count Seraton berada di kantornya, terkejut dengan banyaknya bangsawan yang telah mengkonfirmasi kehadiran mereka di pertemuan sosial kecil yang dia selenggarakan. Pembantunya menjelaskan bahwa alasannya adalah rumor bahwa mantan Duk Farhan akan menghadiri pesta tersebut yang membuat sang Count tercengang dan terkejut. Kemudian, Lucian memberitahu saudaranya KAI bahwa para tamu akan datang ke Mensyah. Dia menjelaskan bahwa itu hanyalah pertemuan sosial kecil untuk beberapa bangsawan dengan anak-anak mereka dan bahwa ayah mereka ingin dia setidaknya menyapa mereka. Tidak seperti biasanya, KAI setuju untuk hadir, yang mengejutkan Lucian, yang berkomentar bahwa CN tidak pernah menyukai pertemuan semacam itu. KAI menjawab bahwa dia akan hadir kali ini untuk memutuskan apa yang harus dilakukan di masa depan. Jadi Lucian menasihatinya untuk santai karena dia baru saja pulih. Sebelum Lucian pergi, dia meletakkan tangan di bahu KAI, mengungkapkan keprihatinan tulusnya, yang membuat KAI merasakan sensasi aneh yang tidak biasa. Perasaan kehangatan keluarga. Beberapa hari kemudian, pesta diadakan, dan jumlah pengunjungnya sangat besar. Count Shiratin menyambut Count Iklo, yang mengomentari ukuran kerumunan itu. Count Iklo membenarkan bahwa alasan untuk jumlah pengunjung yang sangat besar ini adalah berita tentang kehadiran mantan Duk Farhan, yang secara pribadi didukung oleh Kaisar. Count Iklo menjelaskan bahwa alasan untuk kerumunan besar ini adalah bahwa Kaisar telah mempercayakan mantan Duk Farhan dengan tugas memilih putri mahkota, yang mendorong setiap bangsawan dengan seorang putri untuk dengan bersemangat berusaha untuk menghadiri pesta tersebut. Dia menambahkan bahwa bahkan para bangsawan tanpa putri pun ingin hadir. Putus asa untuk kesempatan untuk menarik perhatian Duk Farhan yang kuat dan berpengaruh, Count Shiratin berkomentar bahwa dia tidak menyadari kerajaan memiliki begitu banyak wanita muda dan bahwa setiap orang dipenuhi dengan antisipasi. Di tengah pesta, Lucian, putra sulung Count Shiratin, tiba dan bertukar salam ramah dengan Count Iklo, yang memuji bakat dan studi serta ilmu pedang Lucian dan mengungkapkan penyesalan karena tidak memiliki seorang putri untuk dinikahkan dengannya. Setelah itu, tamu lain maju untuk menyapa Count Shiratin, Viscount Chikan. Viscount Chikan dikenal sebagai seorang pedagang 10 tahun lalu, kemudian menggunakan kekayaannya untuk membeli gelar bangsawan. Sejak itu, dia memperluas pengaruhnya dan menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya, membuatnya menjadi orang yang tidak disukai oleh Count Seraton, yang melihatnya sebagai contoh bahaya uang. Viscount memperkenalkan putranya, Horach, kepada Lucian, lalu bertanya kepada Count Shiratin dengan nada sarkastik mengapa dia tidak melihat putra keduanya, Cian, di pesta itu. Sang Count menyadari bahwa Viscount tahu tentang insiden Cian dan menggunakannya untuk mengganggunya. Jadi Lucian menjawab bahwa Cian akan segera datang sambil berpikir dalam hati, bertanya-tanya mengapa dia terlambat. Sementara itu, KAI, dalam tubuh Cian, benar-benar tersesat di dalam pekarangan rumah besar itu. Dia hampir melupakan sifat aneh yang sudah lama menjadi bagian dari dirinya. Dia sangat buruk dalam hal arah. Setelah mengelilingi rumah besar itu 10 kali tanpa menemukan ballroom dan tanpa melihat satupun pelayan untuk membimbingnya, dia memutuskan untuk menyerah, berpikir ketidakhadirannya bukanlah akhir dari dunia. KAI duduk di tangga luar dan menyaksikan matahari terbenam, pemandangan yang dulu sangat disukai Joseph dan bersikeras untuk menontonnya bersamanya setiap malam. Dia melihat ke langit dan mengingat janjinya kepada Joseph bahwa dia akan selalu mengingatnya hanya dengan melihat ke langit. Pada saat itu, seorang pria tua mendekatinya dan bertanya apa yang dia lakukan sendirian di tempat ini. KAI menjawab dengan tajam,
Bertanya-tanya apakah pria itu sudah tua karena dia menanyakan pertanyaan yang sudah dia ketahui jawabannya karena jelas dia sedang menyaksikan matahari terbenam. Pria itu terkesan dengan kecerdasan dan lidah tajam KAI dan mengakui dia mendekat karena penasaran karena tatapan KAI pada matahari terbenam tampak sangat dalam. Lebih dalam daripada orang tua yang telah hidup selama beberapa dekade, yang aneh bagi seorang pemuda di usia belasan tahun. Pria itu mengubah pertanyaannya, menanyakan mengapa seorang pemuda duduk sendirian dalam kesedihan. Yang dijawab KAI dengan jujur, saya tersesat. Pria itu mengira KAI adalah salah satu tamu. Tetapi KAI membantahnya dan mengejutkan pria itu ketika dia mengungkapkan identitasnya. Berkata, saya tinggal di sini. Saya putra kedua. Orang tua itu terkejut bahwa KAI, putra Kaun Seraton, tersesat di rumahnya sendiri. KAI menjawab dengan acuh tak acuh, mengatakan tidak ada hukum yang melarangnya. Pria itu tersenyum dan menerima logikanya yang aneh, lalu menawarkan untuk membimbingnya ke aula perjamuan, mengakui dia tahu jalan lebih baik darinya. Jadi KAI berterima kasih padanya dan mengikuti. Saat mereka berjalan, pria itu menanyakan nama KAI, dan dia menjawab, Qian. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Fitz Farhan, nama yang membuat Chai bertanya-tanya dengan kesal apakah dia harus mengingatnya. Duk Fitz memperhatikan gangguan Chai dan menyebutnya kasar, tetapi menambahkan bahwa kekasarannya agak menyegarkan dan bersikeras agar dia mengingat namanya karena dia tidak akan menyesal mengenalnya. Sementara itu, di aula perjamuan, Kaun Seraton khawatir karena Lord Fitz telah pergi entah kemana sendirian. Lucian menawarkan untuk pergi mencarinya, terutama karena Qian belum tiba. Tetapi sebelum dia bisa pergi, ayahnya menunjukkan bahwa dia melihat mereka di sana. Saat Qian memasuki aula, Chai merasa dia telah terlibat dalam sesuatu yang merepotkan. Sang Kaun terkejut dan bertanya kepada putranya bagaimana dia bisa sampai di sini dengan Lord Fitz. Chai dengan dingin menyalahkan Duk yang mengatakan semua keributan ini terjadi karena suaranya yang keras. Sang Kaun menyambut Lord Fitz yang meminta maaf karena terlambat. Sang Kaun berkata bahwa banyak yang menunggunya dengan penuh semangat. Sang Duk menjelaskan bahwa dia terlambat karena dia membimbing seekor anak anjing kecil yang tersesat. Chai menyadari Duk itu menunjuknya dan memprotes, mengatakan bahwa Duk sudah terlambat untuk pertemuan ketika dia menemukannya, jadi dia tidak bisa menggunakannya sebagai alasan. Tanggapan ini membuat marah Sang Kaun, ia memarahi putranya karena berbicara kasar kepada Lord Fitz, dan menyampaikan permintaan maaf terdalamnya kepada Duk, mengakui dia telah gagal membesarkan putranya dengan baik. Tetapi Duk tertawa dan berkata dia sama sekali tidak terganggu. Faktanya, dia menikmati dirinya sendiri untuk pertama kalinya dalam beberapa saat berkat bocah ini yang membuat jalannya ke aula tidak membosankan. Tanggapan ini membuat Sang Kaun dan Lucian bingung. Lucian maju dan secara resmi memperkenalkan dirinya kepada Duk Fitz, yang mulai mengamati kedua bersaudara itu. Sang Duk mengingat rumor terkenal tentang putra-putra Kaun. Yang satu berbakat dan yang lainnya adalah iblis kecil yang hanya membawa masalah. Tetapi dia menemukan bahwa pembuat onar yang dia temui hari ini tidak seperti rumor. Sang Duk menyadari bahwa meskipun dia tidak dapat menilai seseorang dari pertemuan singkat, pengalamannya yang panjang memungkinkannya untuk membaca karakter pria melalui kata-kata, tindakan, dan tatapan mata mereka. Dia menyimpulkan bahwa bocah ini, Qian, memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak biasa, sedemikian rupa sehingga dia sendiri tidak dapat mengukurnya. Sang Duk menoleh ke temannya, Sang Kaun, dan memujinya, mengatakan dia telah membesarkan putranya dengan sangat baik. Sang Kaun terkejut dengan pujian ini. Dia terbiasa mendengar pujian untuk Lucian, tetapi pujian untuk Qian adalah hal yang langka. Setelah itu, Duk meminta Sang Kaun untuk memberinya waktu untuk membahas suatu masalah secara pribadi. Saat Duk Fitz hendak berbicara dengan Sang Kaun, Viscount Chehan menyela dia, mencoba memperkenalkan dirinya. Sang Duk dengan dingin mengabaikannya, mengatakan dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya dan meragukan keluarga bangsawan manapun membawanya. Pengabaian ini membuat marah Viscount, yang menunjukkan bahwa Duk mungkin tidak tahu tentang urusan terkini karena jaraknya dari politik. Sang Duk setuju, menambahkan dengan sinis bahwa semakin tua dia, semakin dia tidak ingin terlibat dalam politik karena banyaknya orang bodoh yang sombong dalam referensi yang jelas kepada Viscount. Pada penghinaan ini, Horace, putra Viscount, turun tangan dan menuduh Duk bersikap kasar, yang dipertanyakan Duk, dan Horus mengkonfirmasi. Sang Duk menjadi marah pada keberanian seorang putra Viscount menegurnya. Dan pada saat itu, dia melepaskan sebagian kecil dari auranya sebagai seorang ahli pedang, menyebabkan semua orang di aula membeku di tempat karena ketakutan. Lucian, meskipun bertahun-tahun berlatih, merasakan tekanan yang sangat besar yang hampir tidak dapat dia tahan dan menyadari dia adalah seorang ahli pedang dan dia harus turun tangan sebelum seseorang pingsan. Tetapi sebelum Lucian bisa bergerak, KAI, dalam tubuh Qian, melangkah di depannya. KAI tidak datang untuk melawan Duk, tetapi dengan tenang menunjukkan bahwa ada rumput dan rambut di pakaiannya. Menasihatinya bahwa jika dia ingin menegur orang lain tentang etika, dia harus terlihat rapi terlebih dahulu. Dia kemudian mulai membersihkan pakaiannya, bertanya-tanya dengan sinis bagaimana Duk bisa begitu kotor padahal dialah yang telah duduk di atas rumput. Sang Duk menjawab bahwa kesempurnaan yang berlebihan tidak baik dan bahwa kekurangan kecil membuat orang merasa nyaman. Yang dibalas KAI, bertanya apakah dia mencampur adukan kotoran dengan keramahan. Situasi ini membuat marah Horace, yang menyebut KAI bajingan sementara Duk bertanya kepada KAI apakah dia berniat memukulnya. KAI menjawab dengan dingin bahwa dia tidak keberatan. Tetapi Duk harus mencuci tangannya terlebih dahulu. Pada adegan ini, Sang Kaun ketakutan dengan perilaku putranya, sementara Viscount Chikan memaksa putranya Horace untuk membungkuk dan pergi. Setelah mereka pergi, Duk berkomentar bahwa Horace menatap KAI dengan tatapan membunuh, yang dibalas KAI dengan sinis bahwa penglihatan Duk pasti gagal. Situasi ini membuat Kaun dan Lucian dalam keadaan, dengan Sang Kaun berkomentar bahwa Qian tampak sama sekali berbeda. Setelah itu, Duk mendapatkan kembali keseriusannya dan meminta Sang Kaun untuk tempat yang tenang untuk berbicara. Saat mereka berjalan pergi, Lucian memanggil saudaranya dan bertanya dengan prihatin apakah dia baik-baik saja setelah terpapar aura ahli pedang. KAI meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja untuk saat ini. Jawaban sederhana ini sangat menyentuh Lucian,
yang merasa sangat gembira dan berpikir sendiri betapa baiknya saudaranya dan bagaimana dia telah berbicara kepadanya secara normal tanpa kebencian atau cemoohan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Mengingat bahwa adik laki-lakinya adalah miliknya yang paling berharga, hadiah terakhir yang ditinggalkan ibunya untuknya. Lucian merenungkan hubungan mereka. Dia ingat bagaimana dia berharap mereka bisa dekat sejak kecil, tetapi kompleks inferioritas Qian yang dirasakan terhadapnya menyebabkan kepribadiannya menjadi lebih bengkok dari waktu ke waktu. Saat kebencian tumbuh di mata Qian setiap kali dia menatapnya, Lucian tidak punya pilihan selain menyerah untuk mencoba mendekat. Lucian sangat gembira bahwa dia sekarang bisa berada di sisi saudaranya dalam suasana yang nyaman. Sedemikian rupa sehingga dia hampir bahagia bahwa Qian telah kehilangan ingatannya. Dan ketika Kai, dalam tubuh Qian, mengumumkan dia akan kembali ke kamarnya, Lucian merasa kecewa, berpikir saudaranya menghindarinya lagi dan bahwa harapannya hanyalah ilusi. Tetapi Kai berhenti, tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan meminta maaf, mengakui dia tidak tahu jalan kembali dan memintanya untuk menemaninya hanya sekali ini saja. Ini adalah pertama kalinya saudaranya memintanya untuk sesuatu, jadi Lucian diliputi sukacita yang luar biasa dan segera setuju. Sementara itu, di sebuah ruangan pribadi, Duke Fitz mengungkapkan kepada Count Seraton alasan sebenarnya kunjungannya, yaitu untuk memilih seseorang untuk berada di sisi putra mahkota. Sang Count berpikir dia bermaksud memilih putri mahkota, tetapi Duke membantahnya, menjelaskan bahwa dia datang untuk mencari teman bagi sang pangeran, seseorang yang dapat mengekang amarahnya yang berapi-api. Sang Duke menjelaskan bahwa Pangeran Edith, kandidat kuat untuk mewarisi tahta, memiliki semua kualifikasi mulai dari keterampilan bermain pedang hingga kemampuan akademis. Tetapi satu-satunya kekurangannya adalah temperamennya yang tajam dan ketidakmampuannya untuk mengendalikan amarahnya hingga dia mungkin membunuh siapapun yang berbicara dengan ceroboh tentang dia. Karena alasan ini, Duke menyarankan kepada Kaisar untuk menempatkan seseorang di samping sang pangeran yang dapat menenangkan sifatnya, terutama karena sang pangeran dikenal karena tidak membentuk hubungan pribadi apapun. Sang Count menyadari bahwa inilah alasan kunjungan Duke. Sang Duke mengakui bahwa dia awalnya memikirkan Lucian, dengan kepribadiannya yang tenang dan mantap, untuk menjadi teman bagi sang pangeran, tetapi dia segera menyadari dia salah karena dia takut bahwa kepribadian Lucian yang sedingin es dapat memprovokasi amarah sang pangeran yang berapi-api alih-alih menenangkannya. Dan salah satu dari mereka mungkin terluka sebagai akibat dari bentrokan ini. Sang Count setuju dengan pendapat Duke karena semua orang tahu bahwa Lucian tidak akan mundur dari prinsip-prinsipnya bahkan dengan pedang di lehernya, yang membuat Sang Count setuju dengan Duke bahwa pasangan ini akan berbahaya. Oleh karena itu, Duke memberitahu Count bahwa dia telah memilih orang lain yang juga putranya. Sang Count menyadari dengan ngeri bahwa Duke berarti Qian. Sang Duke menegaskan bahwa dia ingin Qian melakukan tugas ini, yang langsung ditolak oleh Count. Sang Count membenarkan penolakannya dengan menyatakan bahwa Qian benar-benar tidak stabil dan penuh dengan kekurangan, dan setiap kesalahan darinya dapat membahayakan seluruh keluarga. Dalam upaya putus asa untuk membujuk Duke, Sang Count mengungkapkan rahasia berbahaya bahwa Qian baru-baru ini mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya, yang sangat mengejutkan Duke. Count Seraton menolak permintaan Duke Fitz, meminta maaf bahwa putranya, Qian, menderita amnesia dan tidak memenuhi syarat untuk tugas seperti itu. Tetapi pengakuan ini tidak menghalangi Duke. Faktanya, itu meningkatkan kekagumannya pada Qian. Dia merasa tidak wajar bagi seorang anak dengan amnesia untuk begitu tenang dan tenang. Alih-alih takut dan gelisah, mata Qian tenang dan dalam, yang membuat Duke yakin bahwa penilaiannya dalam menilai pria belum gagal dan bahwa bocah ini adalah permata sejati. Sang Duke memberitahu Count bahwa dia tidak melihat masalah dengan kehilangan ingatan. Faktanya, dia merasa telah membuat pilihan yang sangat baik. Dia memintanya untuk memikirkannya, mengakui bahwa dia telah menyukai bocah itu. Kemudian, Sang Count bertemu dengan kedua putranya, Lucian dan Kai, dan menjelaskan kepada mereka bahwa Duke datang untuk mencari teman yang cocok untuk Pangeran Edith. Kai mencibir pada gagasan seorang pangeran membutuhkan seseorang untuk menemukan teman untuknya. Sementara Lucian bertanya kepada ayahnya mengapa dia menceritakan hal ini kepadanya. Sang Count mengungkapkan bahwa Duke ingin Qian melakukan tugas ini. Chai dan Lucian sama-sama terkejut. Chai mengira Sang Duke sudah pikun, sementara Lucian dengan tegas menolak ide itu. Sang bangsawan mencoba meyakinkan Lucian bahwa ini demi kebaikan keluarga, tetapi Lucian memprotes, menolak, dan mengingatkannya bahwa Pangeran Edith dikenal karena wataknya yang berapi-api dan tidak toleran terhadap kesalahan sekecil apapun, dan dia mempertanyakan bagaimana seorang anak laki-laki dengan amnesia dapat dikirim ke orang seperti itu. Sang bangsawan mengakui bahwa dia ragu-ragu pada awalnya, tetapi berubah pikiran setelah memikirkannya, percaya bahwa Sang Duke pasti punya alasan untuk memilih Qian. Lucian menawarkan untuk pergi menggantikan saudaranya, tetapi ayahnya menolak. Di tengah perdebatan mereka, Kai tiba-tiba menyela mereka, mengumumkan persetujuannya untuk pergi. Ayahnya terkejut dan bertanya apakah dia serius. Kai membenarkan keputusannya dengan mengatakan bahwa tugas itu tampaknya tidak sulit karena hanya mengharuskan mengunjungi sang pangeran dari waktu ke waktu untuk berbicara dengannya. Lucian dan ayahnya mencoba memperingatkannya tentang bahaya dan bahwa kesalahan apapun dapat merenggut nyawanya. Tetapi Kai bersikeras pada posisinya. Dia mengatakan bahwa karena dia telah menjadi gangguan bagi keluarga dan dijuluki iblis kecil, ini mungkin menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan sesuatu yang berguna. Dia kemudian meninggalkan ruangan, membiarkan ayahnya merenungkan kata-katanya dan berpikir bahwa putranya mungkin benar-benar telah berubah. Beberapa hari kemudian, Chai tiba di istana kekaisaran. Dia kagum dengan ukuran tempat itu, dan kemudian dia melihat Pangeran Edith yang sedang melatih ilmu pedangnya. Dia memutuskan untuk tidak mengganggunya dan duduk menunggu di dekatnya, tetapi dia segera tertidur di bawah sinar matahari yang hangat. Dia terbangun oleh suara sang pangeran, yang dengan berani mengomentari keberaniannya karena tidur di tempat latihan sang pangeran. Kai bertanya siapa dia, dan kemudian mencoba pergi, tetapi sang pangeran menghentikannya. Sang pangeran bertanya kepada Kai apakah dia membutuhkan seorang teman. Yang dijawab Kai bahwa dia akan pergi dan memberitahu semua orang bahwa sang pangeran telah mengusirnya dan tidak membutuhkan teman sepertinya. Tanggapan ini membuat marah sang pangeran yang menghunus pedangnya dan meletakkannya di leher Kai, memperingatkannya bahwa dia akan membunuhnya jika dia membelakanginya lagi tanpa izin.
KAI tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Sebaliknya, dia dengan tenang meminta sang pangeran untuk melepaskan lengannya karena dia tidak ingin menyentuh tangan yang berkeringat. Sang pangeran bertanya apakah dia berani memberinya perintah, yang dijawab KAI bahwa itu hanyalah permintaan, bukan perintah. Sang pangeran terkejut dengan kurangnya rasa takut KAI akan kematian dan bertanya lagi siapa dia. KAI memperkenalkan dirinya sebagai Qian Shuritan. Sang pangeran ingat bahwa keluarga Shuritan dikenal karena integritas dan reputasi baiknya. Dia bertanya mengapa KAI ada di sana dan diberitahu bahwa seorang lelaki tua telah mengirimnya. Sang pangeran segera mengerti bahwa dia berarti Duke Fitz. KAI kemudian terus terang memberitahu sang pangeran bahwa sang Duke telah memintanya untuk menjadi temannya, tetapi menambahkan bahwa sepertinya sang pangeran tidak membutuhkan teman, jadi dia akan pergi. Sang pangeran menghentikannya lagi, mengingatkannya tentang ancaman sebelumnya. KAI dengan tenang bertanya apakah dia berencana untuk membunuhnya. Sang pangeran memperhatikan bahwa KAI memperlakukan gagasan tentang kematian dengan ringan. Sang pangeran memutuskan dia tidak membutuhkan teman, tetapi tidak pantas untuk mengirim kembali seseorang yang telah dikirim Duke Fitz, jadi dia menyuruh KAI untuk mengikutinya. Sang pangeran membawa KAI ke perpustakaan. KAI tidak menunjukkan keberatan terhadap buku-buku itu dan bahkan menganggap tempat itu nyaman karena dia toh tidak melakukan kunjungan resmi. Sang pangeran terkejut ketika KAI duduk jauh darinya dan mulai membaca buku. Dia sebenarnya mengamati KAI, mengharapkan bahwa dia, seperti putra-putra bangsawan lainnya, akan mencoba menjilatnya untuk mendapatkan dukungannya dan bahwa ketidakpedulian ini hanyalah strategi untuk mendapatkan perhatiannya. Tetapi 3 jam berlalu, dan KAI tidak mengangkat matanya dari bukunya seolah-olah dia benar-benar melupakan keberadaan sang pangeran. Sang pangeran merasa sangat terhina. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan ketidakpedulian seperti itu. Dia memutuskan untuk melihat berapa lama KAI dapat terus duduk dalam diam, memulai ujian kehendak diam-diam di antara mereka. Setelah beberapa waktu, sang pangeran menjulurkan kakinya, menyebabkan seorang pelayan yang membawa teh tersandung dan hampir jatuh. Tetapi sebelum dia bisa menyentuh tanah, KAI menggunakan kekuatan misterius dan tak terlihat untuk menghentikannya dan memulihkan keseimbangannya tanpa ada yang memperhatikan. Sang pangeran terkejut dengan apa yang dilihatnya dan tidak tahu bagaimana pelayan itu tiba-tiba mendapatkan kembali keseimbangannya. KAI menasihati pelayan itu tanpa mengangkat pandangannya dari bukunya untuk selalu memperhatikan langkahnya. Sementara itu, sang pangeran bertanya-tanya apakah KAI yang melakukannya, tetapi dia dengan cepat menepis gagasan itu. Setelah minum tehnya, KAI mengumumkan bahwa dia akan pergi dan akan kembali keesokan harinya. Sang pangeran terkejut dengan desakan KAI untuk datang setiap hari hanya untuk menghabiskan waktunya untuk membaca. Yang dijawab KAI bahwa dia harus bersikap sopan kepada para sesepuhnya untuk saat ini. Saat KAI pergi, sang pangeran bertanya-tanya dalam kebingungan tentang kebenaran pemuda misterius ini. Rutinitas ini berlanjut selama beberapa hari, dengan KAI datang dan duduk untuk membaca dalam diam. Suatu hari, sang pangeran bertanya kepadanya apakah dia berniat untuk bermain dengannya alih-alih membaca. Sang pangeran menghela nafas, karena telah terbiasa dengan situasi aneh ini, bertanya-tanya apakah KAI benar-benar tidak menyadari bahwa orang lain merindukan hanya satu momen untuk bertemu dengannya. Buku yang sedang dibaca sang pangeran menarik perhatian KAI, dan dia bertanya apakah dia mengetahuinya. KAI menjawab bahwa dia telah membacanya sebelumnya dan tertarik pada seni pembuatan boneka. Sang pangeran berkomentar bahwa KAI juga tertarik pada seni ini. KAI menyebutkan bahwa kisah pembuat boneka dalam buku itu sangat menarik karena tentang seorang pria yang menjadi musuh seluruh dunia untuk melindungi seorang wanita. KAI kemudian meminta pendapat sang pangeran tentang pria ini, dan sang pangeran menjawab tanpa ragu bahwa dia gila dan benar-benar bodoh. KAI menatap buku itu dengan sedih dan setuju dengan pendapat sang pangeran. Percakapan mereka terganggu oleh kedatangan seorang gadis muda dengan rambut hijau muda yang memanggil sang pangeran, "Edith, kakakku." Sang pangeran menyambutnya dengan hangat dan ternyata dia adalah satu-satunya saudara perempuannya, Putri Rini. Sang putri berkata dia datang hanya karena dia ingin bertemu dengannya. Dan kemudian dia memperhatikan KAI dan bertanya siapa dia. KAI memperkenalkan dirinya sebagai Qian, putra bangsawan Syuratan. Putri Rini mendekati KAI, menyentuh wajahnya, dan berkomentar bahwa dia bahkan lebih cantik dari wanita. Dikisahkan bahwa Putri Rini sangat dicintai oleh Kaisar dan Pangeran Edith. Dan berkat kekuatan yang mendukungnya ini, dia dikenal karena bertindak sembrono dan tanpa rasa takut. Meskipun KAI tidak tahu apa-apa tentang semua ini, dari pertemuan singkat ini, dia yakin akan satu hal tentangnya. Setelah bertemu Putri Rini, KAI menyimpulkan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah tipe orang yang membuat seseorang bosan mengenalnya. Dia kemudian memberinya sedikit anggukan dan berbalik untuk pergi, benar-benar mengabaikannya. Sang putri terkejut dengan ketidakpedulian ini, terutama karena dia baru saja memujinya, dan dia berteriak marah sambil memanggil kakaknya, Pangeran Edith. Sang pangeran mengatakan padanya bahwa dia harus mengerti karena beginilah cara Qian memperlakukan bahkan dirinya. Ini membuat sang putri takjub. Rini menjelaskan bahwa ketika kakaknya marah, dia juga tidak bisa menghadapinya, dan apa yang paling dibenci kakaknya adalah diabaikan. Situasi ini membangkitkan rasa ingin tahu Putri Rini. Dia merasa terkejut bahwa Qian bisa mengabaikan kakaknya, sang pangeran, dan lolos begitu saja, dan dia memutuskan untuk terus mengawasinya. Kemudian, Qian kembali ke kamarnya di rumah besar Syuritan di mana dia menemukan saudaranya, Lucian, dengan seorang pemuda lain. Lucian menyambutnya dan memperkenalkan temannya, Cliff. Cliff tersenyum sinis, membenarkan bahwa Qian memang kehilangan ingatannya dan menyarankan agar mereka saling memperkenalkan diri kembali. Qian memperkenalkan dirinya, dan Cliff tertawa, terkejut bahwa anak iblis itu menyapanya. Lucian memarahinya karena kata-katanya. Lucian kemudian mengundang KAI untuk duduk di sampingnya dan mulai bertanya tentang harinya dengan prihatin, yang membuat KAI berkomentar bahwa dia seperti seorang ibu dengan kekhawatiran yang berlebihan. KAI memperhatikan sesuatu yang aneh tentang Cliff dan bertanya kepada Lucian apakah dia dekat dengannya. Yang dijawab Lucian bahwa mereka telah berteman sejak lama. Pada saat itu, KAI memutuskan untuk menawarkan beberapa nasihat kepada Lucian, menjelaskan bahwa ketika seseorang terlalu terpaku pada orang mati,
jiwa mereka merasa sulit untuk meninggalkan dunia orang hidup. Dia menambahkan bahwa jika mereka mati secara tidak adil, jiwa mereka tetap terjebak di samping orang-orang yang mereka percayai dalam hidup seolah-olah memohon agar keluhan mereka diselesaikan. Cliff terkejut dan bertanya kepada KAI apa yang tiba-tiba dia bicarakan dan apakah dia bermaksud anak itu. KAI menjawab bahwa dia tidak tahu anak mana yang dimaksud, tetapi dia yakin bahwa seseorang yang dekat dengan Cliff telah meninggal secara tidak adil. Pada saat itu, KAI merasakan tatapan dingin dan tanpa emosi dari malaikat maut. Cliff bertanya kepada KAI dengan panik bagaimana dia tahu tentang kematian orang itu dan apakah dia telah menyelidikinya. Yang aneh bagi seseorang yang bahkan tidak ingat namanya sendiri. Cliff mengulangi pertanyaannya. Bagaimana kamu tahu ada orang mati di dekatku? KAI menyadari bahwa dia telah terlibat dalam sesuatu dan dengan cepat mengarang alasan yang mengatakan bahwa sejak pengalaman hampir mati dalam kecelakaan baru-baru ini, dia menjadi mampu melihat jiwa-jiwa orang mati. Lucian menunjukkan kekhawatirannya pada KAI. KAI menjelaskan bahwa ketika dia pertama kali melihat Cliff, dia melihat sebuah jiwa terjebak di sekelilingnya. Cliff bertanya kepadanya dengan kaget apakah dia telah melihat wujud Justin. KAI menyangkalnya, menjelaskan bahwa dia hanya melihat gumpalan cahaya, jiwa yang mati, dan tidak tahu apakah itu anak laki-laki atau perempuan. Dia kemudian menambahkan kebenaran yang mengerikan, yaitu dia juga bisa melihat malaikat maut menunggu untuk mengambil jiwa itu. Cliff menolak untuk mempercayai cerita konyol KAI, yang dijawab KAI dengan dingin bahwa terserah dia apakah akan mempercayainya atau tidak. Tetapi dia menambahkan satu informasi terakhir, menjelaskan bahwa jiwa yang menolak untuk mengikuti malaikat maut ditakdirkan untuk memudar setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, solusi terbaik untuk jiwa yang mati secara tidak adil dan berpegang pada dunia adalah dengan menyelesaikan penyesalan yang tersisa sehingga ia dapat pergi dengan tenang. Pada titik ini, Lucian yang khawatir bertanya kepada temannya Cliff apa yang terjadi, mengingatkannya bahwa Justin adalah sepupu kecilnya. Cliff membenarkan ini dan mulai menceritakan kisahnya. Beberapa bulan yang lalu, pamannya, bangsawan Devlin, tiba-tiba pingsan karena sakit dada. Kesehatannya tidak pulih dengan mudah. Akibatnya, putra sulungnya, Justin, dipilih sebagai pewaris gelar. Tapi sebulan lalu, Justin tiba-tiba menghilang. Keluarga mengira dia melarikan diri karena takut memikul tanggung jawab atas gelar tersebut, terutama setelah surat darinya ditemukan yang mengakui kurangnya kepercayaan diri dalam kemampuannya memimpin keluarga. Akibat menghilangnya dia, Pelison, sepupu mereka dari pernikahan kedua paman mereka, menjadi pusat perhatian dan dukungan. Tetapi Cliff percaya bahwa Justin yang dia kenal tidak cukup lemah untuk meninggalkan tugasnya dan melarikan diri, dan dia yakin dia akan kembali. Tetapi sekarang setelah mendengar perkataan KAI, dia ketakutan dengan pikiran bahwa sepupunya mungkin sudah meninggal. KAI berkomentar bahwa cerita itu tampak jelas dari sudut pandangnya. Cliff bertanya apakah dia mencurigai bibinya, istri pamannya, dan KAI menunjukkan bahwa skenarionya umum, saudara tiri, dan putra sulung yang memiliki hak waris. Cliff dengan penuh semangat membela bibinya, mengatakan bahwa bibi Eja bukan tipe orang seperti itu dan bahwa dia selalu memperlakukan Justin seperti putranya sendiri. Sedemikian rupa sehingga Justin akan membual tentangnya setiap kali mereka bertemu. Setelah mendengar cerita itu, KAI memutuskan untuk tidak ikut campur karena dia tidak ingin ikut campur dalam detail jiwa yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi dia merasa kesal melihat jiwa yang sedih dan berlama-lama itu, bertanya-tanya apakah rasa tanggung jawabnya sebagai mantan malaikat maut masih ada di dalam dirinya. KAI menghela nafas dan memberitahu Cliff bahwa menurutnya, jawabannya sudah jelas, tetapi dia menawarkan untuk melakukan tes. Itu akan membutuhkan sedikit bantuan dari Batece Devlin. Adegan beralih untuk menunjukkan Bibi Aegis menyelinap diam-diam di malam hari sampai dia mencapai tujuannya. Adegan beralih ke Shanos bertemu Bibi Aja di tempat rahasia. Sang bibi bertanya kepadanya apakah bagian itu belum siap dan dia menjawab bahwa sekarang sudah siap. Dia menyambutnya dan membawanya ke ruang gelap tempat dia mengungkapkan bagian yang dia minta darinya. Itu adalah boneka yang identik dengan putranya, Justin. Sang ibu terharu saat melihat boneka itu memanggilnya ibu, dan dia memberitahu KAI itu sempurna. KAI mengatakan kepadanya bahwa dia senang dia puas dan bahwa pembayarannya akan dilakukan nanti karena dia akan datang untuk mengambilnya sendiri. Wanita itu setuju, lalu memanggil boneka itu, Justin, untuk datang ke sisinya. Setelah Shanos mengantarkan boneka itu kepada Lady Asia, dia mengingatkannya akan janji mereka, pembayarannya, dan pergi. KAI muncul di belakangnya, dan KAI berterima kasih padanya atas bantuannya. Shanos dengan riang menjawab bahwa dia siap membantu kapan saja karena itu menyenangkan. Tetapi KAI dengan dingin berkomentar bahwa Shanos tampaknya memiliki terlalu banyak waktu luang. KAI menunjukkan bahwa Shanos, yang telah mengabaikan panggilannya yang berulang-ulang, segera muncul ketika dia berjanji untuk berhenti marah sebagai imbalan atas bantuannya dengan tugas ini. Shanos memuji keterampilan membuat boneka KAI yang luar biasa. Yang mana KAI menjelaskan bahwa pujian itu diberikan kepada Shanos sendiri karena tidak menghapus ingatannya sebelum dia memasuki tubuh ini. Shanos mengingatkannya bahwa KAI lah yang memintanya untuk tidak menghapus ingatannya. Shanos bertanya apakah dia menyesalinya dan menawarkan untuk menghapusnya untuknya sekarang. Tetapi KAI menolak, mengatakan bahwa mengingat apa yang terjadi selama sisa hidupnya adalah hukuman yang dia berikan pada dirinya sendiri karena menjadi orang bodoh yang menyedihkan. Shanos mengejeknya, mengatakan dia menyimpan dendam. Yang mana KAI menjawab bahwa dia memilih pemusnahan untuk berhenti melakukan hal-hal menyedihkan seperti itu dan bertanya-tanya siapa yang bersikeras untuk menghidupkannya kembali. Dan ketika Shanos bercanda mengancam untuk menunjukkan kepadanya arti dendam yang sebenarnya, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkomentar betapa indahnya cuaca. Meskipun sedang hujan, yang membuat KAI berpikir dia seharusnya memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Sementara itu, di Devlin Mansion, para pelayan dan Lady Eja memberikan Justin yang kembali, boneka itu, sambutan yang sangat hangat dan emosional. Saat bibinya memeluknya erat-erat dan bertanya di mana dia selama ini, bibinya mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kembalinya dia, dan para pelayan memuji Lady Aeja karena menjadi ibu yang baik yang sangat mencintai Justin meskipun dia bukan putra kandungnya. Di ruangan lain, Bibi Aeja berpikir jahat tentang surat wasiat sang Batece,
bersumpah bahwa dia tidak akan menyerah. Kembali di istana kekaisaran, Chong Chuarini sedang bertanya kepada saudaranya, Ho Wang Te Edit, apakah Tiu Giaqian juga datang hari ini? Sang Ho Wang Te bercanda bertanya apakah dia merindukannya, dan dia marah dan dengan keras menyangkalnya. Sang Ho Wang Te memperhatikan bahwa saudara perempuannya, yang selalu bertindak formal di depan orang lain, kembali ke dirinya yang normal dan kekanak-kanakan di hadapan Tiu Giaqian. Rini kemudian menuduh saudaranya sebagai orang yang menunggu Tiu Giaqian karena dia tidak terbiasa mengunjungi perpustakaan setiap hari. Sang Ho Wang Te menyangkalnya, tetapi mengakui bahwa dia penasaran ingin tahu mengapa seseorang yang dulu datang setiap hari tiba-tiba berhenti datang. Rini kemudian bertanya kepadanya apakah dia telah mendengar berita itu. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa Tiu Giaqian telah kehilangan ingatannya. Sang Ho Wang Te terkejut dengan berita ini, jadi Rini menjelaskan bahwa dia melakukan penyelidikan setelah Tiu Giaqian bertindak arogan terhadapnya dan menemukan bahwa dia baru-baru ini mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya dan bahwa berita itu dikonfirmasi oleh para pelayan rumah Seraton. Sang Ho Wang Te bingung. Bertanya-tanya bagaimana seseorang dengan amnesia bisa begitu tenang dan tenang. Dia meminta rincian tentang kecelakaan itu kepada saudara perempuannya, dan dia menjawab sambil tersenyum, bertanya apakah dia penasaran. Chong Chuarini terus menggoda saudaranya. Ho Wang Te Edit mengatakan kepadanya bahwa jika dia penasaran tentang kecelakaan Tiu Giaqian, dia harus menyelidikinya sendiri dan bahwa dia tidak akan memberitahunya dengan mudah sebagai hukuman karena menggodanya. Kemudian dia meninggalkannya dalam keadaan marah dan frustrasi. Sementara itu, di rumah Seraton, Cliff bergegas ke KAI dan dengan gembira mengatakan kepadanya bahwa Justin memang telah kembali seperti yang dia katakan. Cliff tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, tetapi KAI, yang sedang membaca buku, dengan tenang mengingatkannya bahwa dia telah memintanya untuk tidak mengajukan pertanyaan apapun. Cliff tetap bingung, bertanya-tanya apakah orang yang kembali itu benar-benar Justin. Cliff tidak bisa menahan diri dan meraih KAI menuntut jawaban, tetapi Lucian turun tangan dan meminta temannya untuk berhenti karena dia mengganggu Qian. KAI mengulangi peringatannya bahwa dia tidak akan mengizinkan pertanyaan apapun tentang masalah ini. Setelah itu, Cliff menjelaskan rencana yang telah disusun Chai. Chai telah menyarankan mereka meminta Batece Devlin untuk menulis surat wasiat dengan isi tertentu, bahwa semua aset keluarga akan diberikan kepada Justin. Tetapi jika dia tidak muncul, mereka semua akan kembali ke negara bagian. Awalnya, Sang Batece menolak untuk menulis surat wasiat seperti itu, tetapi Cliff meyakinkannya bahwa itu hanyalah cara untuk menemukan Justin. Prediksi KAI adalah bahwa jika bibi itu adalah pelakunya, Justin akan kembali, tetapi dia akan menjadi orang lain dalam wujudnya. Lucian mengakui bahwa ketika dia melihat Justin benar-benar kembali, dia bingung dan tidak tahu bagaimana menerima situasi itu. Cliff terus berjuang untuk memahami situasinya. KAI menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi untuk fokus pada hasil akhir. Dia menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk mencari tahu mengapa jiwa yang melekat di sekitar Cliff telah meninggal, siapa yang membunuhnya, dan untuk memastikan jiwa itu dengan damai dibimbing ke malaikat maut. Cliff memikirkan tujuan itu dan yakin bahwa yang penting sekarang bukanlah identitas orang yang mirip Justin, tetapi menemukan pembunuh Justin yang sebenarnya. Sebelum Cliff pergi, KAI memperingatkannya lagi untuk tidak menyentuh tubuhnya dengan tangan yang belum dicuci, atau dia akan menyesalinya. Cliff tertawa gugup, memikirkan bagaimana kepribadian CN telah berubah. Dia tidak lagi memandang mereka dengan tatapan penuh kebencian tetapi telah menjadi menjijikan dengan cara yang berbeda. Adegan beralih ke Bibi Eja merenungkan boneka Justin, mengagumi ketepatan dan kemampuannya untuk bergerak. Dia ingat bagaimana perasaannya setelah surat wasiat diumumkan. Percaya semua rencananya telah runtuh sampai seseorang datang kepadanya secara rahasia. Orang ini adalah pembuat boneka, Shanos, yang mengatakan kepadanya bahwa dia bisa membuat boneka hidup yang identik dengan gambar yang dia inginkan. Dan meskipun dia pikir itu konyol, dia menerima tawarannya karena dia tidak punya pilihan lain. Dia terkejut bahwa hasilnya sangat memuaskan. Sebuah boneka yang tidak dapat dibedakan dari manusia hidup. Dan sementara tidak ada yang menonton, boneka itu memanggil Lady Eja ibu. Wanita itu meraih dagunya dengan kasar dan mengatakan kepadanya dengan nada dingin untuk tidak memanggilnya dengan nama itu ketika mereka sendirian karena itu menjijikan baginya, sehingga mengungkapkan wajah aslinya sebagai seorang pembunuh. Lady Eja melanjutkan percakapan dinginnya dengan boneka yang menyerupai anak tirinya, Justin. Terlepas dari kejengkelannya pada suaranya yang identik yang mengejutkannya setiap saat, dia sekali lagi memerintahkannya untuk tidak memanggilnya ibu. Tetapi boneka itu, seolah-olah dirasuki oleh jiwa Justin yang sebenarnya, mulai bertanya kepadanya dengan air mata berlinang di wajahnya. "Kenapa kau melakukan itu padaku, ibu?" Lady Eja terkejut dan bertanya-tanya bagaimana sebuah boneka bisa meneteskan air mata. Ketika Justin mencoba menyentuhnya, dia menjauh darinya dengan ngeri dan berteriak padanya untuk tidak menyentuhnya, lalu melarikan diri dari ruangan dengan panik, bertekad untuk pergi ke pria yang membuat boneka itu. Dia tiba di bengkel rahasia Shanos. Lady Eja dengan panik mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah dengan bagian itu. Saat itu meneteskan air mata dan menatapnya dengan mata penuh kebencian. Shanos dengan tenang menjawab bahwa hal seperti itu kadang-kadang terjadi dan menjelaskan kepadanya bahwa jiwa-jiwa yang tidak menyadari bahwa mereka telah meninggal kadang-kadang dapat menghuni boneka yang menyerupai mereka. Wanita itu ngeri, menyadari bahwa jiwa Justin memang telah kembali untuk menghantuinya. Shanos mengatakan kepadanya bahwa ada cara untuk menyembunyikan jiwa itu, yaitu dengan menemukan tubuhnya. Dia menjelaskan bahwa dia harus membuat jiwa itu menyadari bahwa boneka itu bukan tubuh aslinya dan bahwa itu, pada kenyataannya, telah mati. Satu-satunya cara untuk mencapai ini adalah dengan menemukan mayat asli Justin dan membakarnya. Usia menjadi tegang ketika dia mengetahui bahwa ini akan memaksanya untuk menggali tubuh Justin. Mengikuti instruksi Shanos, Lady Eja mengirim anak buahnya untuk mencari mayat itu. Setelah menemukannya, dia memerintahkan mereka untuk bergegas dan menunjukkan tubuh itu kepadanya, bersikeras bahwa mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan. Anak buahnya terkejut karena mayat itu sama sekali tidak membusuk dan tampak seolah-olah Justin masih hidup. Bahkan yang lebih aneh, mereka memperhatikan bahwa batu yang diikatkan pada tubuh itu berbeda. Sedangkan mereka telah mengikat beberapa batu kecil,
Mereka sekarang menemukan satu batu besar. Tetapi Lady Asia, yang tidak punya waktu untuk detail aneh ini, memerintahkan mereka untuk bergegas dan membakar mayat itu. Saat mereka akan melakukan kejahatan mereka, KAI tiba-tiba muncul. Dia berbicara kepada mereka, mengatakan bahwa setelah melakukan dosa besar, pembunuhan, mereka sekarang mencoba melakukan dosa menyembunyikan mayat. KAI bertanya kepada mereka apakah mengetahui identitasnya akan mengubah apapun. Lady Asia memerintahkan anak buahnya untuk menghadapinya. Tetapi sebelum mereka dapat menyakitinya, Lucian turun tangan dengan pedangnya dan menyelamatkannya, memperingatkan mereka bahwa setiap langkah lebih lanjut menuju saudara laki-lakinya akan berarti kematian mereka. Kemudian Cliff muncul, dengan sinis menambahkan bahwa mereka semua akan mati juga. Lady Eja terkejut melihat keponakannya Cliff dan bertanya kepadanya bagaimana dia bisa sampai di sini. Cliff mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa lagi memanggilnya Bibi, mengungkapkan rasa jijiknya bahwa dia bisa membunuh Justin yang setia dan mencintainya. Cliff menuntut untuk mengetahui mengapa dia melakukan kejahatan keji ini. Lady Eja menangis dan berteriak, mengaku bahwa dia melakukannya karena dia sangat membencinya. Dia menjelaskan bahwa dia membenci cara suaminya, Batece Devlin, hanya menghujani Justin dengan kehangatan dan cinta sambil mengabaikan putranya, Pelison. Kebencian ini membuatnya berharap untuk mati. Dan dia membenci Justin karena memonopoli cinta ayahnya sampai pada titik dia ingin membunuhnya. Dia mengklaim dia tidak tahan melihat putranya tumbuh tanpa kasih sayang ayahnya. Dan jika dia tidak bisa memberinya kasih sayang itu, setidaknya dia ingin memberinya kekayaan dan status seorang bangsawan. Dia bersikeras dia melakukan semua itu untuk putranya. Cliff menghadapinya dengan kebenaran motifnya, menjelaskan bahwa bangsawan Devlin memperlakukan Justin dengan baik karena dia merasa kasihan karena kehilangan ibunya di usia muda. Dia dengan dingin mengatakan bahwa orang biasanya tidak melakukan pembunuhan karena cemburu atas kasih sayang yang tidak diterima anak-anak mereka, dan bahwa pada akhirnya, dia membunuh Justin untuk memuaskan keserakahan dan ketamakannya sendiri. Ketika Cliff mencoba meraihnya untuk membawanya ke pengadilan, KAI menghentikannya dan memintanya untuk menunggu sebentar, lalu memanggil seseorang untuk keluar dari kegelapan. Semua orang terkejut dengan kemunculan Pelikan, putra Lady Aegis. Ibunya bertanya dengan kaget apa yang dia lakukan di sana. Dan pengakuan mengejutkan itu datang dari Pelikan sendiri saat dia mengatakan bahwa dialah yang membunuh Justin. Pelikan menjelaskan bahwa ibunya bukanlah pembunuh, dialah yang membunuh saudaranya. Ibunya mengira dia mencoba melindunginya, tetapi dia bersikeras bahwa dia keluar karena dia tidak bisa lagi menyembunyikan dosanya. Dia mulai menceritakan apa yang terjadi pada malam yang menentukan itu. Dia telah melihat ibunya keluar larut malam, merasa curiga, dan diam-diam mengikutinya. Di sana, dia menyaksikan ibunya dan anak buahnya melemparkan saudaranya ke danau. Tetapi setelah ibunya pergi, Justin merangkak keluar dari danau, setelah berhasil memotong tali dengan pisau yang ditemukannya di dasar danau. Ketika Justin melihat saudaranya, Pelison, dia memintanya untuk membantunya. Tetapi pada saat itu, sebuah pikiran mengerikan muncul di benak Pelison. Jika saudaranya kembali hidup, itu akan menjadi akhir bagi ibunya. Dan, tentu saja, masa depannya sendiri juga akan berakhir. Dalam momen ketakutan dan keraguan itu tanpa menyadarinya, dia merebut pisau dari tangan saudaranya dan menikamnya sampai mati, lalu mengikatkan batu ke tubuhnya lagi dan menenggelamkannya di danau. Pelison pingsan, meneriakkan pengakuannya. Akulah yang membunuhnya. Setelah pengakuan Pelison, ibunya, Lady Aja, mencoba melindunginya, bersikeras bahwa dialah pembunuhnya, sementara dia terus mengakui kesalahannya untuk membersihkannya. Namun tiba-tiba, keputusasaan Lady Aja berubah menjadi keputusan berdarah. Dia memutuskan bahwa tidak masalah siapa pembunuhnya. Selama dia bisa menyingkirkan semua orang di sana, itu akan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dia memanggil anak buahnya yang tersembunyi untuk keluar dan melenyapkan semua orang, tetapi yang muncul bukanlah anak buahnya, melainkan Pangeran Edith dan para prajuritnya. Lady Aja terkejut, dan sang pangeran menyatakan bahwa pembunuhan dan percobaan pembunuhan adalah kejahatan serius, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Lady Aja dan Pelison dibawa pergi sambil berteriak, sementara Lucian menyaksikan akhir mereka yang menyedihkan tanpa perasaan simpati. Setelah itu, Chai bertanya kepada pangeran mengapa dia ada di sana, dan pangeran menjawab dengan acuh tak acuh bahwa dia hanya lewat dan melihat apa yang terjadi. Sementara itu, Cliff masih bingung saat dia melihat Justin, boneka itu, dan dia bertanya kepada KAI apakah jiwa Justin benar-benar tidak ada di dalam boneka itu, yang dikonfirmasi oleh KAI. KAI mengungkapkan kebenaran. Semua yang Shanos katakan kepada bangsawan itu adalah kebohongan. Sejak awal, KAI mendesain boneka itu hanya untuk menangis, dan seluruh rencana itu hanyalah tipuan, untuk menggunakan bangsawan yang ketakutan itu untuk menemukan tubuh Justin. Pada saat itu, Justin muncul di hadapan Cliff. Cliff berkata dengan sedih bahwa dia sekarang yakin itu hanyalah sebuah boneka karena Justin yang asli selalu tersenyum padanya. Tetapi sekarang dia tidak tersenyum. Cliff meminta maaf kepada Justin dan mengatakan bahwa jika dia lebih bijaksana, dia mungkin telah memperhatikan konflik di dalam keluarga dan mencegah kematiannya. Justin memeluk Cliff dan berterima kasih padanya. Cliff sangat terharu setelah mendengar suaranya untuk terakhir kalinya. Setelah jiwa Justin mempertaruhkan pemusnahan untuk menghuni boneka itu selama beberapa saat hanya untuk berterima kasih kepada Cliff. Kemudian naik dengan tenang ke langit. KAI merasa lega bahwa Justin akhirnya menemukan kedamaian. Kemudian, Lady Aja dan Pelison dijatuhi hukuman mati. Saat Lady Aja berada di platform eksekusi, Shano tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia datang untuk mengumpulkan harga perdamaian yang telah dia buat untuknya. Di saat-saat terakhirnya, Lady Aja menyadari bahwa segala sesuatu tentang pembuat ini aneh dan bahwa gagasan membuat boneka hidup adalah masalah supernatural. Dia berteriak bahwa dia telah kehilangan segalanya dan tidak ada apapun yang bisa dia ambil darinya. Tetapi Shanos mengungkapkan harga yang sebenarnya, jiwa. Dia menjelaskan kepadanya bahwa sebagian besar orang yang melakukan kejahatan dan mati tidak mengikuti dewa kematian dengan mudah. Dan karena alasan itu, mereka diambil dengan paksa dengan kedok pembayaran.
meninggalkannya dalam teror mutlak saat dia mendengar kata-kata terakhirnya tentang Dewa Kematian. Setelah Shano berhasil menangkap jiwa Lady Aegis, dia memutuskan untuk pergi. Kemudian, Kai pergi ke Istana Kekaisaran untuk berterima kasih kepada Pangeran Edith atas bantuannya dalam kasus Justin. Sang pangeran menerimanya dengan arogan, mengomentari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk datang, dan kemudian langsung bertanya kepadanya tentang kebenaran hal yang dia lihat pada hari kejadian itu. Setelah pangeran memerintahkannya untuk menjawab, Kai menjelaskan bahwa Justin yang telah kembali hanyalah sebuah boneka. Sang pangeran terkejut bagaimana sebuah boneka bisa bergerak sendiri. Jadi Kai menjelaskan bahwa itu dibuat menggunakan sihir boneka yang disebutkan dalam buku yang dilihatnya sedang dibaca. Ketika pangeran bertanya kepadanya tentang lokasi pembuat boneka, Kai berpura-pura tidak tahu, mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang tidak tinggal di satu tempat dan bahwa dia tidak dekat dengannya. Sang pangeran menyatakan penyesalannya atas hal itu, mencatat bahwa orang-orang umumnya tidak memiliki pendapat yang baik tentang penyihir boneka, tetapi dia melihat sesuatu secara berbeda. Dia menyebutkan sebuah kisah lama tentang seorang penyihir boneka tunggal yang berhasil memusnahkan seluruh pasukan dan bagaimana kisah-kisah ini memicu minatnya pada kekuatan mereka dan keinginannya untuk merekrut penyihir seperti itu jika ada di dekatnya. Kai mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada pangeran bagaimana dia tiba di tempat kejadian perkara hari itu. Sang pangeran menjadi bingung karena kenyataannya dia sedang menuju ke rumah besar Seraton untuk menemui Kai. Melihat mereka pergi, dan diam-diam mengikuti mereka, tetapi harga dirinya mencegahnya untuk mengakuinya. Jadi dia tetap pada cerita pertamanya dan bersikeras itu hanya kebetulan. Kai menatapnya dengan kasihan, menyadari bahwa dia berbohong dan berkomentar bahwa dia lebih baik dalam membaca ekspresi orang daripada yang dia duga. Pangeran mulai merasa bodoh setiap kali dia berbicara dengan Kai. Sang pangeran bingung, tidak mengerti mengapa Kai memilih untuk melakukan itu meskipun sifat dan kepribadiannya. Pangeran kemudian kembali menanyai Kai tentang kehilangan ingatannya. Dia bertanya apakah dia tidak ingat apapun tentang insiden yang dia sebabkan. Dan ketika Kai membenarkannya, sang pangeran bertanya apakah dia tidak penasaran untuk mengetahui apa yang terjadi. Sebelum dia bisa memberitahunya, Kai menyela, mengatakan dia tidak ingin mendengarnya darinya. Tetapi pada saat itu, Putri Reni muncul dan menawarkan untuk menceritakan sendiri kebenaran tentang insiden itu. Kai menyadari tidak ada jalan untuk menghindari mendengar cerita itu, jadi sang putri menceritakan kepadanya kebenaran yang mengejutkan. Dikatakan bahwa dia melompat dari sebuah bangunan atas kemauannya sendiri. Kai terkejut dengan pengungkapan ini. Kemudian, sang putri mengeluh kepada kakaknya tentang reaksi acuh tak acuh CN terhadap berita tentang percobaan bunuh dirinya dan bagaimana dia telah berusaha keras untuk menyelidiki dengan harapan mematahkan ketenangannya. Pangeran mengatakan kepadanya bahwa tindakannya seperti tindakan anak-anak yang mengganggu orang yang perhatiannya ingin mereka tarik. Sang putri marah dan menyangkalnya, tetapi dia menunjukkan bahwa dia juga sangat memperhatikan Cien. Saat itu, pangeran mengakui pada dirinya sendiri, dengan enggan, bahwa dia sangat tertarik pada pemuda misterius itu. Pangeran Edith dan Putri Rini melanjutkan percakapan mereka tentang Cien. Sang pangeran mengakui bahwa ada sesuatu yang mengkhawatirkannya tentang Cien, menjelaskan bahwa dia tidak tampak seperti tipe orang yang mencoba bunuh diri. Bahkan jika seseorang kehilangan ingatan, sifat dasar mereka tidak berubah. Dia menambahkan bahwa CN tampak seperti tipe orang yang menghadapi masalahnya dan menyelesaikannya, bukan lari dari mereka dengan mengakhiri hidupnya, yang disetujui oleh Rini. Pangeran juga ingat ekspresi marah di wajah CN pada hari kejadian di Mansion de Villain dan bertanya-tanya tentang alasan kemarahan itu. Sementara itu, Kai memikirkan tentang kesulitan yang dihadapinya, marah pada Shanos karena menempatkannya di tubuh seseorang yang penuh masalah. Meskipun dia telah memutuskan untuk mengabaikan masalah percobaan bunuh diri CN yang asli, dia mulai khawatir bahwa alasan yang mendorong CN ke dalam keputusasaan mungkin masih ada dan dapat memengaruhinya juga. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk setidaknya memahami keadaan seputar kejadian tersebut. Chai pergi ke ayahnya, bangsawan Seraton, dan bertanya langsung kepadanya mengapa dia melompat. Sang bangsawan terkejut bahwa putranya tahu tentang hal itu, tetapi Chai dengan dingin menjawab bahwa yang penting adalah mengetahui alasannya, bukan bagaimana dia mengetahuinya. Kai berkata dia memiliki tebakan kasar bahwa dia adalah orang yang penuh kebencian terhadap dunia. Kai mengajukan pertanyaan lain kepadanya. Di mana dia bangun setelah kejadian itu? Apakah di rumah ini? Sang bangsawan menjawab tidak, mengungkapkan bahwa tempat di mana kejadian itu terjadi adalah Akademi Goethe. Chai mulai menganalisis informasi baru. Dia awalnya berpikir bahwa perasaan rendah diri dan kebencian Xian terhadap saudaranya Lucian adalah alasan percobaan bunuh dirinya. Tetapi kejadian yang terjadi di akademi dan bukan di rumah menunjukkan ada alasan lain. Saat dia berjalan di taman sambil berpikir, dia mendengar suara ukiran dan menemukan tukang kebun tua yang pernah dia temui sebelumnya. Kai memperhatikan bahwa tukang kebun itu tampak lelah, dan segera pria itu terhuyung-huyung dan hampir jatuh karena kelelahan. Kai bergegas membantunya, dan tukang kebun itu terkejut melihat Tuan Muda Qian. Kai menyarankannya untuk beristirahat di tempat teduh karena bekerja di bawah terik matahari telah mempengaruhinya. Ketika Kai menghilang sejenak, tukang kebun itu bertanya-tanya kemana dia pergi. Lalu Kai kembali dengan baskom berisi air. Kai menjelaskan pentingnya minum air di musim panas, dan tukang kebun itu berterima kasih kepadanya, yang tidak pernah membayangkan akan tiba hari ketika dia akan minum air yang dibawa kepadanya oleh Tuan Muda itu sendiri. Ketika Kai menyarankan agar tukang kebun mengambil sisa hari itu untuk beristirahat, pria itu ragu-ragu, mengatakan bahwa wanita itu akan segera kembali. Kai mulai bertanya-tanya tentang identitas wanita yang disebutkan oleh tukang kebun itu, menyimpulkan bahwa dia pasti wanita dari Mansion Seraton, yang belum pernah dia lihat sekalipun. Tukang kebun itu menjelaskan kepadanya bahwa wanita itu sangat tertarik pada taman dan selalu ingin melihatnya terlihat berbeda dan baru. Itulah sebabnya taman baru harus diselesaikan sebelum dia kembali, membuatnya tidak punya waktu untuk beristirahat selama musim ini. Kemudian tukang kebun bergegas meyakinkannya bahwa ia tidak bermaksud menyinggung dan bahwa wanita itu adalah orang yang beradab, dan masalahnya terletak pada kekurangannya sendiri. Kai berpikir dalam hati bahwa taman berubah secara alami seiring musim, dan keinginan untuk perubahan yang hanya artifisial dan mencolok adalah selera yang aneh.
Ia menyimpulkan bahwa meskipun belum bertemu dengannya, ia dapat menebak tipe kepribadiannya dari cara menyiksa bawahannya ini. Saat itu, Kai mendengar pembantu rumah tangga memanggilnya dengan cemas. Pembantu rumah tangga, Pike, datang terengah-engah dan dengan penuh semangat memberitahu Kai bahwa ia harus segera kembali karena Nyonya telah kembali. Memang, Nyonya, seorang kontes dengan rambut biru gelap panjang, telah tiba dan disambut oleh putra sulungnya, Lucian. Ia bertukar kata-kata pujian yang dangkal dengannya, mengatakan bahwa ia tampak sehat berkat keunggulannya, dan mulai dengan cara yang tidak langsung bercanda untuk mengisyaratkan dan bertanya-tanya siapa yang menjadi alasan putra sulungnya memiliki kualitas seperti itu. Ia menjawab sendiri bahwa ia pasti mewarisi keunggulan ini darinya karena dialah ibunya, yang membuat Lucian merasa tidak nyaman seperti biasanya dengannya. Kontes itu kemudian beralih untuk membicarakan Qian, pura-pura khawatir setelah mendengar tentang kecelakaan yang dialaminya. Ketika Chai tiba, ia melihat mereka bersama. Ia berlari ke arah Chai dan meraih tangannya, mengungkapkan kekhawatirannya yang luar biasa untuknya dan bahwa ia berharap bisa berada di sisinya selama sakitnya. Kai memperhatikan bagaimana ekspresi wajahnya berubah dalam sekejap mata. Kontes itu menegur Kai karena tidak menyapanya dan bertanya apakah ia juga telah melupakannya karena amnesia. Kemudian ia mulai menyalahkannya karena memilih untuk melompat dari gedung dan membuat semua orang khawatir, dan karena berpikir untuk membuang hidup yang telah diberikannya. Lucian mencoba menghentikannya, tetapi ia mengabaikannya dan melanjutkan serangan psikologisnya, mengungkapkan kepada Kai bahwa ibu kandungnya telah meninggal saat melahirkan dirinya. Kai terkejut dengan informasi ini. Sementara Lucian putus asa mencoba meyakinkannya untuk tidak mendengarkan, kontes itu pura-pura terkejut, bertanya apakah ia juga telah melupakan ini. Lalu dengan kasar menegurnya karena melupakan ibunya yang menderita untuk melahirkannya dan meninggal karena dirinya. Lucian menyadari ini adalah metode penyiksaannya yang konstan. Kata-katanya yang tampak baik selalu dipenuhi dengan duri beracun yang telah menjebak dan menyiksa Qian seumur hidupnya. Kontes itu melanjutkan serangannya, mengatakan bahwa ia sekarang mengerti mengapa ia memilih untuk mati dan bahwa karena ia telah membunuh ibunya, ia harus hidup lebih keras untuk mengganti hidupnya juga. Lucian meraih lengannya, memohon agar ia tidak tertipu oleh kata-kata ibu tirinya dan meyakinkannya bahwa Qian saat ini berbeda. Saat itu, Kai mengerti semuanya. Ia akhirnya mengerti alasan kehidupan Qian asli yang menyedihkan. Lucian bukanlah masalahnya, tetapi ada seorang wanita di sisinya yang menggali lukanya dan terus-menerus mengingatkannya tentang luka tersebut. Dengan sangat tenang, Chai menghadapi ibu tirinya, meyakinkannya bahwa kematian ibu kandungnya sama sekali bukan kesalahannya. Kontes itu terkejut dengan jawabannya. Jadi Chai melanjutkan, menjelaskan bahwa kematian adalah takdir yang ditentukan oleh dewa kematian, dan itu bukan sesuatu yang dapat disalahkan pada manusia, dan bahwa ia sepenuhnya menyadari ibunya tidak meninggal karena dirinya. Jadi tidak perlu mengulangi kebohongan ini. Kontes itu menjadi marah karena ia tidak terbiasa Qian membalasnya seperti ini. Sebelumnya, ia akan kesakitan dan lari sambil menangis setiap kali ia dihadapkan dengan kata-kata ini. Ia mengubah taktiknya, pura-pura bahagia dan mengatakan bahwa ibu almarhumnya akan senang bahwa ia berpikir seperti ini dan tidak akan menyesal meninggal untuknya. Kai setuju dengannya, lalu menanyakan pertanyaan yang canggung. Jika ia harus memilih antara hidupnya dan hidup anaknya, akankah ia memilih dirinya sendiri? Ia menjadi bingung dan menjawab bahwa, tentu saja, ia akan memilih anaknya, yang dijawab Kai bahwa ibu kandungnya akan melakukan hal yang sama. Kontes itu menyadari bahwa Qian bukanlah lagi anak laki-laki yang rapuh yang dikenalnya dan bahwa kehilangan ingatannya telah sepenuhnya mengubah kepribadiannya. Saat itu, Lucian tertawa terbahak-bahak dengan penuh sukacita. Ketika ibunya bertanya mengapa ia tertawa, ia meminta maaf dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Qian adalah sesuatu yang telah lama ia inginkan untuk didengar darinya dan bahwa ia tertawa karena sangat bahagia. Hal ini semakin membuat kontes itu marah yang menegur Lucian atas tanggapannya dan menuduh kedua saudara laki-laki itu bekerja sama untuk mengejeknya dan mengancam akan memberitahu ayah mereka. Menghadapi situasi ini dan setelah reputasinya terguncang di depan para pelayan yang menyaksikan kejadian itu, kontes itu mengumumkan bahwa ia lelah dan akan menarik diri ke kamarnya. Tetapi ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk membalas dendam pada Qian. Setelah ia pergi, Kai berkomentar bahwa ia tidak mengatakan sesuatu yang lucu. Tetapi Lucian meyakinkannya bahwa ia bahagia dan bahwa itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Kemudian, dalam pertemuan dengan ayahnya dan Kai mengumumkan keputusannya untuk kembali ke Akademi Gotha. Ayahnya terkejut dan bertanya mengapa ia ingin kembali ke sana. Yang dijawab Kai bahwa setidaknya ia harus mendapatkan sertifikat kelulusannya. Lucian memohon kepadanya untuk tinggal, tetapi Kai bersikeras, mengatakan bahwa ia juga memiliki hal-hal yang perlu diselidiki di sana. Kaun setuju dengan keputusannya, menganggapnya sebagai pertama kalinya putranya membuat keputusan sendiri dan bahwa ia sekarang memiliki kekuatan untuk memutuskan urusannya sendiri. Ketika ia bertanya tentang tanggal keberangkatan, Kai menjawab bahwa ia akan pergi keesokan harinya, yang semakin mengejutkan Lucian. Setelah Kai membuat keputusan, ia meyakinkan saudara laki-lakinya Lucian, yang mengerti keputusannya dan memintanya untuk berhenti bereaksi berlebihan. Keesokan paginya, Lucian mendapati bahwa saudara laki-lakinya telah pergi, meninggalkan catatan pendek yang bertuliskan, "Aku akan kembali. Jangan khawatir." Sementara itu, tukang kebun tua, Baeson, sedang menuju ke taman untuk bekerja, mengabaikan nasihat dokter untuk beristirahat karena kontes telah kembali dan pekerjaan perlu diselesaikan dengan cepat. Tetapi sesampainya di sana, ia tercengang menemukan bahwa patung besar yang telah ia kerjakan telah selesai sepenuhnya dan dengan mahir dalam semalam. Ia segera menyadari bahwa ini adalah keahlian ukiran yang sama mahirnya yang telah ia lihat di patung kecil gadis itu, Josat, dan ia bertanya-tanya tentang identitas pematung jenius misterius ini. Dalam perjalanannya, Kai menyadari bahwa ia sama sekali tidak tahu jalan ke Akademi Goethe dan bahwa ia tidak dapat kembali ke rumah besar dan meminta penjaga setelah kejadian yang telah ia sebabkan saat keberangkatannya. Ia memutuskan untuk fokus keluar dari ibu kota terlebih dahulu, jadi ia bertanya kepada seorang pejalan kaki tentang jalan ke gerbang luar. Pria itu memberinya petunjuk sederhana. Tetapi setelah berjalan 1 jam, Kai merasa ada sesuatu yang salah, jadi ia bertanya lagi kepada orang yang sama yang mengulangi petunjuk yang sama.
KAI berterima kasih atas bantuannya kemudian mulai bergerak lagi. Setelah berjalan lama tanpa hasil, ia berhenti untuk bertanya kepada orang lain, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah orang berambut biru yang sama untuk ketiga kalinya. KAI akhirnya menyadari bahwa ia telah berjalan dalam lingkaran. Pemuda itu dengan sinis berkomentar bahwa ia belum pernah melihat seseorang begitu kesulitan menemukan gerbang luar, dan bahwa ini adalah pertemuan keenam mereka. Pemuda itu merasa kasihan pada KAI dan memutuskan untuk membawanya ke sana sendiri. Hanya untuk KAI menemukan bahwa gerbang itu telah sangat dekat sepanjang waktu. Ketika pemuda itu mengetahui bahwa tujuan KAI adalah Akademi Goethe, ia terkejut bagaimana seseorang dengan rasa arah yang buruk seperti itu bisa sampai di sana. Dan memang, begitu ia mengucapkan selamat tinggal, KAI sekali lagi salah jalan, mendorong pemuda itu untuk menghentikannya. Pemuda itu menghela nafas dan berkata bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dan karena ia menuju ke arah yang sama, ia akan menemaninya ke akademi. Kebaikan yang berlebihan ini membangkitkan kecurigaan KAI, dan ia mengatakan kepadanya bahwa ia bukan tipe orang yang menerima kemurahan hati yang berlebihan tanpa alasan. Pemuda berambut biru itu menghentikan KAI lagi karena ia menuju ke arah yang salah, meraih tali kekang kudanya, dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan menemaninya karena mereka menuju ke arah yang sama. Meskipun KAI mengerti bahwa pemuda itu mencoba membimbingnya tanpa mengakuinya, ia memutuskan untuk mengikutinya karena ia benar-benar tersesat. Mereka naik bersama kuda mereka dalam keheningan total. Pemuda itu berpikir dalam hati bagaimana KAI memperlakukannya seolah-olah ia tidak ada meskipun ia membimbingnya, dan bahwa ia memiliki bakat khusus untuk mengganggu orang-orang yang membantunya. Ia bertanya-tanya mengapa ia terus membantunya meskipun ia menyebalkan. Ia menyimpulkan bahwa ia melakukannya karena ia tampak begitu lemah dan tak berdaya sehingga ia takut suatu hari nanti akan menemukannya tersesat di sisi lain benua jika ia meninggalkannya sendirian, mengingat pertemuan sebelumnya yang mereka alami di masa kecil mereka. Meskipun demikian, ia menemukan kepercayaan diri dan sikap langsung KAI menarik. Ketika mereka tiba di sebuah penginapan, penjaga penginapan, Tina, menyambut mereka dan bertanya apakah mereka menginginkan satu kamar. Mereka berdua dengan cepat menegaskan bahwa mereka tidak bersama, dan kemudian KAI meminta kamar, makanan, dan air mandi yang terpisah. Tina menjelaskan bahwa ia sedang bersiap untuk melayani mereka. Setelah menunjukkan kepada pemuda dan KAI kamar mereka, ia kembali untuk menyiapkan makanan mereka. Orang-orang yang merepotkan muncul dan mulai mencarinya, menyebabkan keributan. Tina mencoba bersembunyi dari mereka karena ayahnya telah memintanya untuk menghindari mereka menghancurkan tempat itu. Pemuda berambut biru dan KAI muncul di belakangnya dan mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura lapar. Tina bergerak untuk menyiapkan makanan mereka, dan para pengacau bersukacita ketika mereka melihat bahwa ia akhirnya muncul. Tina meminta maaf kepada KAI dan pemuda itu karena kurangnya ruang di tavernnya dan meminta mereka untuk berbagi meja. Tetapi salah satu pria yang merepotkan itu meraihnya dengan kasar. Tina memintanya untuk melepaskannya, tetapi ia terus mengganggunya. Ayahnya mencoba membelanya, tetapi penyerang itu mendorongnya dengan keras dan menjatuhkannya ke tanah. Penyerang itu kemudian meraih Tina lagi. Saat ia berteriak minta tolong, pemuda berambut biru itu ikut campur dalam perkelahian, meraih pergelangan tangan penyerang, dan dengan tenang memintanya untuk melepaskan gadis itu sehingga ia dapat memakan makanannya. Penyerang itu mengira pemuda ini menginginkan kematian, dan karena ia ingin berkelahi, ia memutuskan untuk mengabulkan keinginannya. Komentar dingin KAI bahwa penyerang itu tidak akan menikmati perkelahian membuat pria itu bingung. Pemuda itu meraih penyerang dan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak mencari masalah, tetapi ia juga tidak lari darinya. Kemudian ia menghancurkan tangannya dengan kekuatan besar, membuat pria itu menjerit kesakitan. Teman-teman penyerang itu terkejut oleh kekuatan tak terduga ini. Saat salah satu dari mereka mencoba menyerangnya dari belakang, pemuda itu dengan mahir mengeluarkan belati dan memotong tangan penyerang. Menasihatinya untuk bersyukur itu bukan tangan kanannya. Saat itu, penyerang itu mengenali identitas pemuda berambut biru itu dari gaya bertarungnya menggunakan dua belati dan kecepatannya yang luar biasa. Ia menjerit ketakutan, bertanya apakah ia adalah Jaren dari Guild Tentara Bayaran Hitam. Jaren dikenal sebagai tokoh legendaris yang naik ke peringkat tentara bayaran kelas S hanya menggunakan dua belati kecil. Dan terlepas dari penampilannya yang ramah, ia terkenal karena kekejaman dan kekejamannya. Penyerang itu menyadari bahwa ia telah memilih orang yang salah untuk ditentang, dan dalam upaya putus asa, ia memutuskan untuk menyerang secara langsung. Tetapi ia tiba-tiba melewati Jaren, dan KAI muncul di belakangnya, menaruh pisau di lehernya. Jaren belum menyadari bahwa satu-satunya perhatian penyerang adalah untuk mengambil sandera. Dalam momen kebingungan, penyerang berhasil meraih KAI dan menggunakannya sebagai sandera. Tetapi KAI, alih-alih takut, dengan sangat tenang mengajukan pertanyaan aneh kepada penculik itu. Bukankah biasanya saat menyandera memilih wanita atau orang tua? Dia lalu bertanya-tanya mengapa dia memilihnya dan apakah dia terlihat lebih lemah dari gadis itu. Penculik itu terpana dengan pertanyaan aneh ini dan menyuruhnya diam. KAI menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak menikmati situasi ini dan hal yang paling dia benci di dunia ini adalah disentuh oleh seseorang dengan sentuhan ringan di lengan penculik. KAI menggunakan pengetahuannya tentang titik-titik tekanan tubuh, menyebabkan pria itu merasakan sakit yang luar biasa yang membuatnya menjatuhkan senjatanya dan jatuh ke tanah, menggeliat. Jaren sendiri terkejut bahwa tekanan sederhana dapat menyebabkan begitu banyak rasa sakit. KAI menjelaskan bahwa tubuh manusia memiliki titik lemah yang bisa berakibat fatal dengan sentuhan ringan dan menyarankan penculik yang pingsan untuk memilih sanderanya dengan lebih hati-hati lain kali. Tina kagum bagaimana orang yang tampan bisa mengalahkan tentara bayaran besar dalam sekejap. Jaren kemudian menoleh ke penyerang lainnya dan bertanya apakah mereka menginginkan lebih. Setelah KAI dan Jaren dengan mudah mengalahkan para penyerang, KAI dengan dingin bertanya kepada orang-orang yang tersisa apakah mereka menginginkan lebih atau mereka harus pergi. Orang-orang itu melarikan diri dengan ketakutan, meminta maaf atas gangguan tersebut. Saat KAI duduk di meja, Jaron terkesan padanya, menyadari bahwa dia bukan hanya tuan muda yang pendiam dan keras kepala seperti yang dia pikirkan sebelumnya. KAI memberitahu Jaren bahwa tidak perlu bagi mereka untuk duduk bersama karena mereka bukan teman perjalanan, tetapi Jaren bersikeras agar mereka makan bersama. Jaren bersikeras bahwa dialah yang merasa kesepian dan meminta KAI untuk makan bersamanya.
KAI dengan enggan setuju, mengakui pada dirinya sendiri bahwa Jiran telah membantunya sampai di sini dengan selamat, dan dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya dengan dingin. Saat mereka duduk, mereka menyadari bahwa mereka belum mengetahui nama satu sama lain. Jadi pria muda berambut biru itu memperkenalkan dirinya sebagai Jiran. Dan KAI menjawab bahwa dia adalah Chien, dan mereka berjabat tangan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Jiran bertanya kepada KAI mengapa dia akan pergi ke akademi. KAI menjawab bahwa dia memiliki alasan pribadi dan memintanya untuk tidak khawatir. Jiran mengatakan kepadanya bahwa markas guil tentara bayaran hitam juga terletak di ibu kota sehingga dia bisa membawanya ke akademi. Dia kemudian bertanya kepadanya tentang keterampilan yang dia gunakan di penginapan untuk menaklukkan tentara bayaran besar hanya dengan 2 jari. KAI menjawab dengan samar bahwa dia mempelajarinya secara alami sejak lama. Tetapi kebenarannya, seperti yang dia ingat pada dirinya sendiri, kembali ke masa lalunya ketika dia mulai mempelajari seni membuat boneka. Untuk menciptakan boneka hidup dengan sempurna, dia harus mempelajari tubuh manusia secara mendalam, tidak hanya dengan membaca semua buku yang tersedia, tetapi juga dengan membeli mayat dan membedahnya. Melalui studi ini, dia secara alami mempelajari semua titik lemah dan titik tekanan tubuh manusia. Tetapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu Jiran semua ini. Mereka terus berbicara bersama untuk waktu yang lama sampai waktu berlalu dengan cepat. Ketika mereka tiba di sebuah desa bernama Abli, tempat mereka berencana untuk bermalam, KAI tiba-tiba berhenti dengan ekspresi ngeri di matanya. KAI telah melihat penglihatan yang jelas. Pada hari itu, semua penduduk desa ini akan mati. Di penginapan desa, KAI linglung. Jadi Jaron bertanya kepadanya apakah mereka benar-benar harus tinggal di sana. Jaron menunjukkan bahwa matahari telah terbenam, dan desa berikutnya berjarak setengah hari, yang berarti pergi sekarang akan memaksa mereka untuk bermalam di tempat terbuka. Jaron berbicara kepada KAI dengan nada ingin tahu, memperhatikan bahwa wajahnya telah bermasalah untuk sementara waktu. Lalu dia bertanya kemana dia pergi. KAI menjawab bahwa dia hanya akan keluar untuk mencari udara segar. Jiran meminta KAI untuk menemaninya, tetapi KAI dengan tenang menjelaskan bahwa dia lebih suka pergi sendiri untuk memikirkan sesuatu. Dan di sana dia melihat apa yang mengkonfirmasi penglihatannya. Desa itu penuh dengan malaikat maut. KAI bertanya-tanya mengapa dia harus peduli tentang ini karena dia bukan lagi malaikat maut dan tidak memiliki tanggung jawab. Dia memutuskan bahwa yang harus dia lakukan adalah pergi pagi-pagi. Tetapi saat dia hendak kembali ke penginapan, seorang gadis kecil meraih pakaiannya. Saat KAI tenggelam dalam pikirannya, seorang gadis kecil menyela dia dan menawarinya sepotong permen. KAI bertanya padanya mengapa, dan dia menjawab bahwa dia melihat dia tampak sedih. Gadis kecil itu, yang bernama Miru, menjelaskan bahwa permen ini membantunya saat dia sedih. Kemudian ibunya memanggilnya, dan dia bergegas pergi. KAI merasa sedih atas nasib gadis kecil yang tidak bersalah itu. Setelah dia pergi, KAI memutuskan untuk kembali ke penginapan, tetapi dia menyadari sekali lagi bahwa dia telah tersesat. Jaren tiba-tiba muncul, jadi KAI bertanya kepadanya bagaimana dia menemukannya. Jaren menjawab bahwa dia mengikutinya karena dia mengharapkan dia akan tersesat, dan dia benar. Jaren memimpin KAI kembali ke penginapan dan kemudian mengambil jalan pintas, yang membuat KAI memperhatikan bahwa Jaron mengenal desa itu dengan baik. Jaron menjelaskan bahwa dia telah mengunjungi desa itu berkali-kali dalam misi bisnis dan kemudian malah bertanya kepada KAI apakah dia memiliki keluarga. Jaron menjawab bahwa seluruh keluarganya telah meninggal dunia. KAI mengajukan pertanyaan langsung dan mengejutkan kepadanya. Apakah mereka semua meninggal pada hari yang sama? Jaren terkejut dan menegaskan bahwa mereka telah meninggal dalam kecelakaan ketika dia masih muda dan bertanya kepada KAI bagaimana dia tahu itu. KAI meminta maaf atas rasa ingin tahunya, mengatakan itu hanya rasa ingin tahu. Kemudian malam itu, Jaron menyelinap keluar dari penginapan mengenakan jubah, tetapi KAI mencegatnya di sebuah gang gelap dan bertanya kepadanya mengapa dia keluar. Jiran terkejut dan bertanya kepadanya bagaimana dia mengetahui keberadaannya. KAI mengklaim dia mengikutinya karena dia tampak mencurigakan, tetapi kebenarannya, seperti yang dia pikirkan, adalah bahwa dia menduga Jaren adalah orang yang akan membawa kematian ke desa ini, mungkin karena apa yang terjadi di sana 20 tahun yang lalu. Kecurigaan KAI terkonfirmasi. Jaron adalah anak yang dia temui 20 tahun yang lalu. KAI, dengan ingatannya sebagai mantan malaikat maut, mengingat rincian kejadian tragis itu. Dia telah mengunjungi desa ini 20 tahun yang lalu karena wabah mengerikan yang menyebar. Penduduk desa yang bergantung pada wisatawan untuk mata pencaharian mereka takut bahwa berita tentang wabah akan menghancurkan ekonomi mereka, jadi mereka melakukan kejahatan yang mengerikan. Mereka membawa keluarga Gron, yang pertama kali terinfeksi, dan mengubur mereka hidup-hidup untuk menyembunyikan masalah tersebut. Keluarga Gron telah merasakan nasib tragis mereka dan diam-diam mengirim putra bungsu mereka, Gron, satu-satunya yang tidak terinfeksi, keluar dari desa untuk menyelamatkannya. Tetapi anak kecil itu melihat semuanya dan menyaksikan pembunuhan seluruh keluarganya di tangan tetangganya. KAI terus menceritakan kisah tragis Gron, menjelaskan bagaimana anak kecil itu menyaksikan orang tua dan saudara perempuannya dikubur hidup-hidup oleh penduduk desa. Anak itu melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia kembali bertahun-tahun kemudian dengan hati yang membara dengan kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Rencananya adalah untuk meracuni sumur dan membunuh semua orang di desa. Kembali ke masa kini, Jaron mengakui bahwa semua yang dikatakan KAI benar dan bahwa apa yang dia lakukan hanyalah balas dendam. Tetapi dia bertanya kepada KAI lagi bagaimana dia mengetahui semua ini. KAI menjelaskan bahwa terkadang jika jiwa orang mati menginginkannya dengan kuat dan mendapatkan izin dari dewa kematian, ia dapat tinggal di samping orang yang dicintainya untuk melindungi mereka. Dia menunjukkan bahwa keberuntungan yang Jaren miliki begitu sering dalam hidupnya, termasuk pertemuan mereka yang sering, bukanlah kebetulan, tetapi berkat roh pelindung keluarganya yang membimbing dan melindunginya. KAI berkata kepada Jaron, berbicara tentang desa besar itu, bahwa mungkin keinginan terakhir keluarganya adalah untuk tetap dekat dengannya, anak laki-laki yang kehilangan keluarganya di usia muda. Jaron tidak mempercayai cerita ini, jadi KAI mengatakan kepadanya bahwa keluarganya telah menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan menceritakan semuanya. Jaron marah dan menolak untuk mempercayai omong kosong ini,
bersikeras bahwa dia telah hidup selama lebih dari 10 tahun menunggu momen balas dendamnya. Kai mencoba membujuknya untuk berubah pikiran, memperingatkannya bahwa jika dia membunuh semua orang ini, dia akan menjalani sisa hidupnya dengan mendengar jeritan mengerikan mereka. Dia bertanya kepadanya apakah dia benar-benar percaya bahwa balas dendam akan membawakannya kebahagiaan, dan kemudian menawarkan untuk menceritakan kepadanya sebuah kisah lama tentang balas dendam seorang pria. Kai mulai menceritakan kisahnya sendiri tanpa mengungkapkan identitasnya, berbicara tentang seorang pria yang memiliki kekasih yang lebih berharga dari hidupnya sendiri. Tetapi yang lain menganggapnya sebagai pertanda buruk dan mencoba membunuhnya, jadi pria itu melawan seluruh dunia untuk melindunginya. Tetapi dalam momen kecerobohan, kekasihnya terbunuh. Sejak saat itu, balas dendam pria itu dimulai. Dia membunuh semua orang yang berpartisipasi dalam kematiannya sampai dia menenggelamkan dunia dalam darah. Dan ketika Jiran bertanya apa yang terjadi pada pria itu setelah dia menyelesaikan balas dendamnya, Kai menjawab bahwa dia melihat dunia yang telah dia hancurkan dengan tangannya sendiri dan memilih kematian. Kai memberitahu Jiran bahwa dia tidak akan menghentikannya, tetapi dia ingin mengklarifikasi satu kebenaran. Balas dendam tidak mengarah pada kebahagiaan atau pembebasan, tetapi pada lebih banyak kesengsaraan dan hubungan mengerikan dengan masa lalu. Kata-kata ini memengaruhi Jaron yang mulai meragukan keinginan yang telah dia pegang begitu lama, dan dia bertanya-tanya apakah ini akhir yang dia inginkan atau apa yang keluarganya inginkan untuknya. Ketika Kai melihat kebingungannya, dia menawarkan untuk menyerahkan masalah itu kepadanya. Dia memintanya untuk mengambil racun dan menyimpannya dan memberi dirinya waktu untuk berpikir. Dia berjanji kepadanya bahwa jika, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan bahwa balas dendam masih lebih penting daripada kebahagiaannya, dia bisa kembali kepadanya dan dia akan memberinya racun tanpa sepatah kata pun. Jiran setuju dan menyerahkan racun itu kepada Kai. Sebagai gantinya, Kai memberinya sepotong permen yang telah dia ambil dari gadis kecil itu, mengatakan kepadanya bahwa seseorang pernah mengatakan kepadanya bahwa ini adalah obat terbaik ketika seseorang sedih. Jaron melihat sepotong permen di tangannya dan tertawa histeris yang berubah menjadi air mata. Kemudian dia sedikit tenang, bergumam bahwa ini adalah obat yang mengerikan. Pada saat itu, dia merasakan kehadiran roh pelindung keluarganya menghiburnya. Kemudian, Shanos muncul, mengatakan kepadanya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Malam itu, saat Kai berada di kamarnya, Shanos muncul di hadapannya. Shanos memarahinya, mengatakan dia mendengar dia telah menyebabkan banyak masalah. Kai menyangkal melakukan apapun, yang membuat Shanos marah, yang bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengatakan itu setelah membuat banyak malaikat maut di desa Abli terlihat seperti orang bodoh, mengingatkannya tentang aturan bahwa siapapun yang mengganggu pekerjaan Dewa Kematian dapat dibunuh. Kai dengan tenang menjawab bahwa dia tidak pernah mengganggu pekerjaan malaikat maut, dan yang dia lakukan hanyalah mencegah temannya, Gron, melakukan sesuatu yang bodoh. Shanos tersenyum sinis dan berkomentar bahwa Kai telah menjadi berani setelah menjadi manusia lagi. Yang dijawab Kai bahwa itu bukan kesalahannya, tetapi kesalahan Shanos karena membawanya kembali ke kehidupan tanpa bertanya. Shanos menggerutu bahwa dia akan menghadapi teguran keras dari atasannya karena seluruh daftar manusia yang seharusnya mati masih hidup. Kai dengan dingin mendoakan keberuntungannya, yang semakin membuat Shanos kesal, yang menyebutnya bajingan kasar sebelum menghilang. Jauh di lubuk hati, Kai tahu besarnya dosa yang telah dia lakukan dengan mencegah kematian manusia dan menyadari bahwa Shanos bersikap lunak padanya. Jadi dia berterima kasih padanya dengan suara samar. Shanos kembali dan meminta Kai dengan nada agak mencela untuk memperlakukannya lebih baik lain kali. Beberapa hari kemudian, Kai dan Gron akhirnya tiba di Akademi Goethe. Kai terkesan dengan pemandangan akademi seolah-olah itu adalah pertama kalinya matanya tertuju padanya. Gron bertanya kepada Kai mengapa dia kembali ke tempat di mana dia dikatakan telah melompat dari sebuah bangunan. Kai menjawab bahwa dia ingin tahu mengapa dia mencoba bunuh diri karena dia tidak dapat mengingat apapun sekeras apapun dia mencoba. Dia menambahkan sambil bercanda bahwa tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia merasakan keinginan untuk mati lagi, dia akan tetap hidup. Jiran merasa lega ketika dia menyadari bahwa Kai sedang dalam suasana hati yang cukup baik untuk bercanda. Ketika tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, Jiran menawarkan untuk membantu Kai kapan saja. Memintanya untuk mengunjungi markas guil tentara bayaran hitam jika dia membutuhkan sesuatu. Kai berterima kasih padanya karena telah membawanya ke akademi. Tetapi Jaro menjawab bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih padanya karena dia telah mencegahnya membiarkan kebenciannya mengendalikannya. Setelah kedatangan Kai di Akademi Goethe, adegan beralih ke kantor Count Shuritan tempat dia memeriksa laporan investigasi tentang Viscount Chikan. Count menjelaskan kepada putranya Lucian bahwa ada banyak hal yang tampaknya tidak logis tentang Viscount. Dia muncul di Kekaisaran 10 tahun lalu sebagai seorang pedagang yang membeli gelarnya dengan uang, tetapi sumber kekayaan besar ini yang memungkinkannya membangun basis kekuatan begitu cepat tetap menjadi misteri, terutama karena dia hanyalah seorang pedagang kaki lima tanpa nama. Count memberitahu putranya bahwa dia tidak dapat mengungkap apapun. Dan lebih buruk lagi, semua orang yang dia kirim untuk menyelidiki Viscount telah menghilang. Ini meningkatkan kecurigaannya bahwa dia menyembunyikan rahasia berbahaya. Percakapan kemudian beralih ke Sien, dengan Lucian mengungkapkan kekhawatirannya yang terus-menerus untuk saudaranya. Count mencoba meyakinkannya bahwa Sien telah berubah dan akan mampu mengelola. Tetapi Lucian mengingatkannya bahwa dia tahu kebenaran tentang Akademi Goda lebih baik daripada siapapun. Meskipun Akademi Goda bangga memiliki fasilitas dan profesor terbaik, kenyataannya benar-benar berbeda. Sebagian besar siswanya adalah bangsawan dan anggota keluarga kerajaan, dan hanya mengumpulkan mereka di satu tempat sudah cukup untuk mengubah akademi menjadi medan perang, tempat di mana konspirasi dan pengkhianatan berkembang, di mana kekuatan memutuskan segalanya, dan yang lemah dihancurkan tanpa ampun. Lucian, sebagai lulusan akademi, tahu kebenaran ini dengan baik dan khawatir karena saudaranya, yang telah kembali dari sana setengah mati terakhir kali, bersikeras untuk kembali lagi, berharap dia bertahan kali ini. Sementara itu, Kai berjalan melalui koridor akademi, mendengar bisikan para siswa di sekitarnya. Mereka mengungkapkan ketidaksenangan mereka atas kembalinya dia, mengatakan dia seharusnya tetap mati dan menyebutnya sampah.
KAI menyadari bahwa dia telah mengharapkan sambutan ini dan bahwa dia benar-benar terisolasi di tempat ini ketika dia mencoba bertanya kepada beberapa siswa tentang jalan ke kantor kepala sekolah. Mereka mengabaikannya dan melarikan diri. Saat dia bingung, seorang pemuda berambut coklat memanggilnya dan menawarkan untuk menunjukkan jalannya, meskipun dia tidak tampak senang tentang hal itu. Di kantor kepala sekolah, seorang pria gemuk yang mengenakan topi penyihir menyambutnya dengan antusiasme yang berlebihan dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menerima surat dari ayahnya yang menyatakan bahwa CN akan memulai dari awal setelah kecelakaan yang menyebabkan kehilangan ingatannya. Tetapi kepala sekolah kemudian mengajukan pertanyaan yang membangkitkan kecurigaan KAI, menanyakan apakah ada hal lain yang dikirim ayahnya bersamanya. KAI menjawab bahwa dia pikir kepala sekolah sudah menerima semua berita, yang membingungkan kepala sekolah. Tetapi KAI bersikeras menanyakan apakah ada hal lain yang dia harapkan. Tetapi KAI mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membawa apapun bersamanya. Kepala sekolah dengan tenang memberitahu KAI bahwa dia bisa pergi, mengingatkannya untuk menghindari menyebabkan masalah yang tidak perlu mulai sekarang, menyadari bahwa pria itu mengharapkan suap, kebiasaan yang jauh dari keluarga Seraton yang dikenal karena integritasnya. Di pintu, dia menemukan pemuda itu masih menunggunya, yang menjelaskan bahwa mereka berbagi kamar yang sama dan dia akan menunggu untuk membimbingnya ke sana. Pemuda ini sedang memikirkan mengapa dia menunggu Qian karena dia tidak terlalu menyukainya. Qian yang asli adalah anak laki-laki yang menjengkelkan, kuat melawan yang lemah dan lemah melawan yang kuat, dan dia selalu mengabaikan dan membenci pemuda ini karena menjadi orang biasa. Tetapi dia memperhatikan bahwa Qian telah berubah entah bagaimana setelah kecelakaan itu. KAI menyela pikirannya ketika dia berterima kasih padanya karena telah menunggu. Pemuda itu benar-benar terkejut, bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana CN bisa berterima kasih kepada orang biasa. Situasi ini mendorongnya untuk bertanya apakah rumor tentang kehilangan ingatannya itu benar, yang dikonfirmasi oleh KAI. Pemuda itu sekarang mulai memahami alasan perilaku aneh CN dan ketidaktahuannya di mana kantor kepala sekolah berada. Saat mereka menuju asrama, pemuda itu bertanya kepada KAI apakah dia juga tidak ingat kamar itu. Memang, KAI terkejut dengan ukurannya. Pemuda itu menjelaskan bahwa akademi terkenal dengan fasilitasnya yang bagus dan menunjuk ke tempat tidur KAI. Dia kemudian bertanya apakah dia ingat namanya. Dan ketika KAI mengatakan tidak, pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Kanto. KAI menanggapi dengan memperkenalkan dirinya juga, yang mengejutkan Kanto lagi karena ini adalah pertama kalinya CN memperkenalkan dirinya dengan nama meskipun mereka telah berbagi kamar untuk waktu yang lama. Kanto bertanya kepada KAI mengapa dia kembali ke akademi setelah pergi karena kecelakaan. KAI menjawab dengan jelas bahwa dia kembali karena dia ingin tahu alasan di balik percobaan bunuh dirinya dan bahwa dia punya perasaan alasannya ada di sini di akademi. Kanto menasihatinya bahwa akan lebih baik untuk menjauhkannya dari akademi sejak awal. KAI menambahkan bahwa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan secara langsung adalah cara terbaik. Kanto terkesan dengan keberanian respons ini. KAI kemudian bertanya kepadanya di mana Kailab itu, yang membingungkan Kanto yang tidak mengerti untuk apa dia mungkin membutuhkannya. KAI menjawab bahwa dia membutuhkannya untuk membersihkan. Keesokan paginya, Kanto menemukan KAI dan bertanya kepadanya dengan takjub apa yang telah terjadi. Dia menjelaskan bahwa ketika dia bangun, dia menemukan sisi kamar KAI berkilauan bersih, sedemikian rupa sehingga dia bisa melihat bayangannya di lantai, menunjukkan bahwa meskipun CN yang asli terobsesi dengan kebersihan, dia tidak akan pernah berpikir untuk membersihkan dirinya sendiri. Chai dengan dingin menjawab bahwa membersihkan adalah tugas normal, dan jika seseorang menyukai kebersihan, mereka harus membersihkan diri sendiri. Chai menambahkan bahwa membersihkan adalah salah satu hobinya, yang semakin membingungkan Kanto, yang bertanya-tanya apakah ini adalah sesuatu yang dikatakan para bangsawan. Kemudian di ruang makan, Kanto memperhatikan bahwa Kanto pergi untuk mengambil makanannya sendiri tanpa ragu-ragu. Kanto berpikir pada dirinya sendiri bahwa akademi melarang siswa membawa pelayan mereka. Tetapi bangsawan biasanya menemukan siswa biasa untuk melakukan tugas-tugas ini untuk mereka. Kanto ingat bahwa bangsawan dengan pengaruh terbatas, seperti Xian tua, kadang-kadang harus mendapatkan makanan mereka sendiri, dan mereka akan melakukannya dengan kepala tertunduk karena malu. Tetapi hari ini, Xian tidak menunjukkan tanda-tanda rasa malu ini. Dia berjalan dengan percaya diri, memegang nampannya yang penuh makanan. Kanto menyadari bahwa CN benar-benar telah berubah dan bukan lagi bajingan yang dia kenal. Saat KAI sedang mencari tempat duduk, seorang siswa menjulurkan kakinya untuk menjegalnya. KAI segera mengerti bahwa siswa itu ingin dia menginjak kakinya untuk lewat. Dengan sangat tenang, KAI menginjak kaki siswa itu dengan keras yang berteriak kesakitan. Dia dengan marah bertanya kepadanya apa yang dia lakukan, yang dijawab oleh KAI dengan polos jika ini yang dia inginkan. Siswa itu dengan marah menyuruhnya untuk menghentikan omong kosong itu. Ketika KAI bertanya apakah dia mencoba menjegalnya, siswa itu menjadi bingung dan mundur, takut memulai masalah dengan putra seorang kaun. KAI berjalan pergi, meninggalkan siswa itu untuk memikirkan bagaimana CN bodoh yang dulu melarikan diri atau melotot dengan marah di masa lalu telah berubah. KAI bergabung dengan Chanto, yang menahan tawanya, terkesan dengan cara KAI menangani situasi dan merasa bahwa dia akan menikmati menontonnya di hari-hari mendatang. Di tempat lain, seorang siswa memberitahu pemimpin kelompoknya, Lord Elnus, tentang kembalinya CN. Elnus menerima berita itu dengan senyum licik, berkomentar bahwa berkat bajingan itu, dia tidak akan bosan untuk sementara waktu. Di ruang kelas, KAI mendapati dirinya menjadi sasaran intimidasi para siswa karena mereka terus melemparkan sampah dan kertas kepadanya. Tetapi ketika salah satu dari mereka melemparkan kain lap kotor kepadanya, kesabarannya habis, dan dia melemparkannya kembali kepada orang yang melemparkannya. Dengan tenang dan mengancam memperingatkan semua orang bahwa jika mereka melemparkan sampah kotor kepadanya lagi, dia akan memastikan mereka memahami arti kebersihan sejati. Sebelum situasi dapat meningkat, seorang profesor baru yang tersenyum memasuki ruang kelas, menyambut semua orang. Profesor memasuki ruang kelas dan memperhatikan suasana tegang, bertanya-tanya mengapa karena dia terbiasa para siswa senang melihatnya. Profesor melihat Qian, dan alih-alih menyambutnya, dia memutuskan untuk mempermalukannya untuk merayakan kembalinya dia, memintanya untuk memecahkan masalah matematika yang sangat sulit di papan tulis. Sementara itu,
KAI berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia telah menyadari selama hari pertamanya di akademi bahwa tidak ada yang mendekati CN dengan niat baik. Para siswa mengejeknya, mengharapkan kegagalannya yang epik, dan siswa yang telah melemparkan kain lab kepadanya mencibir, mengharapkan dia gagal karena matematika adalah mata pelajaran terburuknya. Tetapi KAI dengan tenang berjalan ke papan tulis dan memecahkan masalah kompleks dalam hitungan detik, meninggalkan profesor dan siswa dalam keadaan terkejut dan tidak percaya. Para siswa tidak dapat memahami bagaimana KAI dapat memecahkan masalah dengan begitu mudah. Teman sekamarnya, Chanto, bertanya kepadanya bagaimana dia berhasil melakukannya ketika matematika adalah mata pelajaran terburuknya, yang dijawab oleh KAI dengan dingin bahwa dia telah belajar sedikit setelah kecelakaan itu. Siswa yang bermasalah itu kagum dengan transformasi ini. Xian tidak lagi jatuh ke dalam perangkap, telah menjadi percaya diri, dan sekarang dia unggul dalam studinya juga. Di tempat lain, seorang siswa memberitahu pemimpinnya, Lord Elnas, bahwa Xian telah berubah. Yang lain setuju, mencatat bahwa auranya telah benar-benar berubah dan bahwa dia telah menjadi sangat dingin, tetapi Elnus menolak untuk mempercayainya. Berpikir kecelakaan itu hanya membuatnya kehilangan rasa takut dan bahwa dia akan kembali menangis dan memohon padanya segera setelah dia melihatnya. Elnus memerintahkan anak buahnya untuk membawa Xian kepadanya lain kali karena dia perlu berbicara dengannya. Kemudian, Kanto menemukan KAI tidur di taman akademi dan bertanya kepadanya mengapa dia tidur seperti itu. KAI menjelaskan bahwa dia lelah berurusan dengan semua orang yang mencoba memulai masalah dengannya. Saat mereka akan kembali ke asrama, KAI tiba-tiba berhenti dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang tidak terlihat, menjelaskan bahwa dia berterima kasih kepada mereka karena telah membiarkannya berbagi ruang. Kanto bingung karena dia tidak melihat siapapun. Tetapi pada kenyataannya, seorang misterius sedang mengawasi dari kejauhan dan terkejut bahwa KAI dapat memperhatikan kehadirannya. Pertama kalinya dia pernah ditemukan. Kembali di kamar mereka, Kanto bertanya kepada KAI tentang orang lain yang berbagi kamar mereka, mencatat bahwa dia juga tidak kembali tadi malam. Kanto melanjutkan pembicaraannya dengan KAI, memperingatkannya tentang teman sekamar ketiga mereka. Dia menjelaskan bahwa orang ini adalah siswa paling berbahaya di akademi dan bahwa tidak ada siswa yang membuatnya marah yang lulus dengan aman. Dia menambahkan bahwa siswa ini tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun terlepas dari status mereka dan telah melakukan banyak tindakan kekerasan yang mengerikan. Meskipun semua masalah yang dia sebabkan, akademi tidak mengambil tindakan apapun terhadapnya, membuat semua orang berasumsi bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh. Kanto menasihati KAI untuk menghindarinya sepenuhnya karena kepribadiannya sangat buruk. Kemudian, saat KAI berjalan melalui salah satu koridor akademi, seorang gadis cantik berambut hitam panjang melewatinya. Pada saat itu, KAI merasakan jantungnya berdebar kencang, dan dia bertanya-tanya apakah itu jantungnya, bukan pikirannya, yang mengingat gadis ini. Dia menyimpulkan bahwa CN yang asli yang telah meninggal kemungkinan besar mencintainya, tetapi dia menyelesaikan masalah itu dalam benaknya, menyatakan bahwa perasaan ini tidak ada lagi sekarang. KAI benar-benar mengabaikannya dan berjalan melewatinya tanpa minat, yang mengejutkan dan mengejutkannya. Chanto memperhatikan adegan itu dan menjelaskan kepadanya bahwa gadis itu adalah Lady Emma Case, satu-satunya putri dari keluarga Count Case. Dia menjelaskan bahwa Qian yang asli jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan biasa mengikutinya kemana-mana sementara dia sangat membencinya. Dan hubungan sepihak ini diketahui oleh semua orang di akademi. Kanto menoleh ke Qian mengungkapkan kelegaannya bahwa KAI telah melupakannya dan kemudian mendesaknya untuk bertahan dan tetap kuat. Malam itu, Kanto tertidur di kamar mereka sementara seorang pria muda dengan rambut hitam berantakan menyelinap masuk melalui jendela. KAI sudah bangun dan menghadapinya dengan tenang, mencatat bahwa langkahnya terlalu percaya diri untuk seorang pencuri, tetapi dia tidak memiliki niat membunuh untuk menjadi seorang pembunuh. Pria muda itu berbaring di tempat tidur kosong, dan KAI menyadari dia pasti teman sekamar ketiga mereka dan bertanya-tanya mengapa dia masuk melalui jendela, bukan pintu. Keesokan paginya, Kanto bangun dan berteriak ketakutan ketika dia melihat teman sekamar mereka, Roko. KAI dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa Roko telah tiba tadi malam dan bahwa Kanto tidur sangat nyenyak, dia tidak merasakannya. Roko kesal dengan kebisingan mereka dan segera memerintahkan mereka untuk diam. Kanto dengan cepat meminta maaf kepada Roko karena mengganggunya. KAI melihat Roko dan menyadari bahwa dia adalah orang misterius yang sama yang telah mengawasinya di taman sehari sebelumnya. KAI memperhatikan bahwa Roko tampak kelelahan dan acak-acakan. Roko dengan tajam bertanya kepada KAI apa yang dia lihat. KAI dengan dingin menjawab bahwa dia sedang melihat rambut dan pakaiannya yang berantakan. Kanto menjadi gugup dengan jawaban berani CN dan bergegas menghampirinya. Berbisik panik, mengingatkannya bahwa dia telah memperingatkannya untuk tidak terlibat dengan orang ini. KAI mengabaikan peringatan panik Kanto dan dengan tenang meminta teman sekamar baru mereka, Roko, untuk menggunakan pintu alih-alih jendela di masa depan karena masuk seperti itu di malam hari menjengkelkan. Komentar ini membuat Roko marah yang meraih KAI dengan pakaiannya sementara Kanto berteriak ketakutan. Tapi KAI, alih-alih takut, meletakkan tangannya di kepalanya. Roko tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. KAI dengan tenang meminta maaf, menjelaskan bahwa dia merasa frustrasi ketika dia tidak dapat berbicara dengan seseorang sambil menatap mata mereka. Kemudian tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, mengatakan bahwa sudah waktunya untuk sarapan. KAI mengundang Roko untuk makan bersama, tetapi Roko menyuruhnya untuk kenyah. Jadi Kanto meminta CN untuk berhenti memprovokasinya. KAI mengabaikan mereka dan pergi, mengatakan dia akan melihat mereka di kelas. Roko ditinggalkan dengan bingung, bertanya-tanya tentang pemuda aneh ini. Kanto menyusul KAI dan bertanya apakah dia telah kehilangan rasa takutnya bersama dengan ingatannya. Mengingatkannya betapa berbahayanya Roko dan bahwa CN yang lama bahkan tidak berani menatap matanya. KAI dengan sinis menjawab bahwa dia tidak bisa menatap matanya karena rambutnya menutupi mereka di ruang makan. Sementara Kanto masih berusaha memperingatkan KAI. Siswa lain, Robin, menyela mereka dan memberitahu KAI bahwa Lord Elnus ingin bertemu dengannya. KAI berpura-pura tidak mengenalnya, jadi Robin marah dan memerintahkannya untuk datang ke ruang klub mereka tepat setelah kelas. Setelah mereka pergi, KAI bertanya kepada Kanto siapa Elnus itu.
dan Kanto mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang telah membuat hidup CN yang asli lebih sulit. Kanto mulai bercerita. Ketika CN pertama kali mendaftar di akademi, para siswa tertarik padanya karena kecantikannya yang mencolok. Namun seiring waktu, karena kepribadiannya yang keras kepala dan kompleks inferioritas, semua orang secara bertahap mulai menjauhinya. Selama periode itu, Elnus, putra seorang duk yang seperti penguasa mutlak di dalam akademi, muncul. Elnus mulai menyiksa CN dengan kejam seolah-olah bermain dengan mainan, yang membuat siswa lain semakin menghindari CN. Dan akhirnya, mereka mengikuti arus dan mulai menindasnya bersama Elnis. Dan Elnis menargetkan CN lagi tepat ketika persepsi orang tentang dia akhirnya mulai berubah. Kanto kemudian mencoba menyemangati KAI, menasihatinya untuk makan dengan baik untuk mengumpulkan kekuatannya untuk menghadapi para pengganggu itu. KAI tersentuh oleh perhatian tulus ini dan tersenyum tipis. Sebuah gerakan sederhana yang menyebabkan kegemparan di antara para siswi yang terpikat oleh senyumannya. Kanto bingung dengan minat siswi itu pada KAI dan berbisik kepada KAI untuk tidak tersenyum dengan cara acuh tak acuh itu. Sementara itu, di ruang klub, Lord Elnas menunggu dengan tidak sabar, marah karena Chien belum tiba.